Melihat tatapan tak berdaya Kong Ning, Yi Chen merasakan firasat buruk di hatinya dan menatapnya dengan mata bertanya-tanya. Merasakan tatapan Yi Chen, Kong Ning menggelengkan kepalanya dan tidak menanggapi. Berkata awalnya, tujuan susunan teleportasi berada di wilayah barat, tetapi tempat pendaratan kami berada di wilayah timur. Ada apa, Senior Kong? Apakah ada masalah? Yi Chen sangat bingung. Dia sekarang sudah keluar dari bahaya, tapi Kong Ning masih terlihat serius. Di wilayah timur, hanya ada satu gurun, dan itu berada di perbatasan antara Kekaisaran Huangji dan Kekaisaran Fengying, pikir Kong Ning. Itu berarti kita sekarang berada di perbatasan kedua negara. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini berdampak pada kita? Berdasarkan waktu ketika susunan teleportasi baru saja hancur, beberapa penyihir tingkat tinggi dapat menentukan lokasi kita. Mereka pasti akan datang untuk menyelidiki. Jika kita ditemukan oleh mereka, saya khawatir kita semua akan berada dalam bahaya. Ning menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah yang tidak dipertimbangkan oleh Yi Chen. Segera, dia mengerutkan kening. Jika Kekaisaran Huangji mulai mengejar mereka, situasi mereka akan sangat buruk. Yang lebih mengkhawatirkan Yi Chen adalah keduanya terluka dan harus segera mencari tempat untuk memulihkan diri. Gurun ini adalah persimpangan dua kerajaan. Para penggarap sering berpindah-pindah ke sini. Anda harus segera pergi agar tidak ketahuan, kata Kong Ning dengan sungguh-sungguh. Kong Ning jelas-jelas mengusirnya, tapi Yi Chen tidak terkejut, lagi pula mereka berdua baru saja bertemu belum lama ini. Meski mereka berbagi kesedihan yang sama, mereka tidak bisa membicarakan perasaan. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan saya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan hari ini. Meskipun dia hanya memiliki hubungan kerja sama dengan Kong Ning, ketika dia melakukan perjalanan melalui kehampaan tadi, pihak lain mengorbankan nyawanya untuk membiarkan dia melarikan diri terlebih dahulu, dan dia hampir terjebak sampai mati. Untuk ini, Yi Chen dipenuhi rasa terima kasih dan memberi hormat pada Kong Ning. Ayo, jangan tahan aku di sini. Kong Ning melambaikan tangannya, terlihat sedikit tidak sabar. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk dan mengikuti Kong Ning. Akan lebih aman dengan perlindungannya, tapi yang lebih dia butuhkan adalah pengalaman hidup dan mati, daripada perlindungan orang lain pergi sendiri. Senior, hati-hati. Semakin lama Anda tinggal di sini, semakin besar kemungkinan Anda akan terekspos. Yi Chen tidak tinggal terlalu lama, membungkuk lagi, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Peng keluar, tiba-tiba terdengar suara teredam dari belakang, yang membuat jantung Yi Chen yang gugup berdetak kencang. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat Kong Ning, yang masih baik-baik saja, jatuh ke tanah tanpa bisa dijelaskan. Hal ini membuat Yi Chen lengah, dan tanpa berpikir panjang, dia menyentuh pasir dengan jari kakinya, meninggalkan lubang di tempatnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya bergegas menuju Kong Ning seperti anak panah dari tali. Senior, apa kabar? Kembali ke sisi Kong Ning, Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Kong Ning sangat berantakan saat ini, wajahnya pucat, dan situasinya tampak sangat buruk. Saya tidak menyangka bahwa saya masih tidak bisa pergi. Kong Ning menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, meskipun ruangan itu baru saja dibuka kembali, namun terkena angin kencang, situasiku saat ini, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dari gurun ini. Senior, kamu. Saat ini, Yi Chen tergerak. Ternyata Kong Ning tidak mengira dia menahannya, tapi dia terluka parah dan tidak ingin menahannya. Anak kecil, kamu tidak ingin memanfaatkanku, kan? Kong Ning terlihat sangat santai, hanya menatap mata Yi Chen, yang menyembunyikan ketajaman dan kewaspadaan. Di dunia di mana hutan kuat dan yang kuat memakan yang kuat, dia tidak dapat menjamin apakah yang terakhir akan tertarik pada kekayaan. Lagi pula, lelaki kecil di depannya tahu bahwa dia memiliki senjata legendaris dan dua harta karun yang diidam-idamkan oleh banyak penilai sihir. Tentu saja, sekarang sulit baginya untuk menggerakkan satu jari pun. Jika Yi Chen benar-benar menyerangnya, dia tidak akan bisa melawan. Perampokan. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulut Yi Chen. Kong Ning memiliki harta yang tak ternilai harganya, dan sekarang adalah kesempatan bagus untuknya. Senjata legendaris, senjata bermotif bintang 8, pelat bermotif bintang 8, sungguh mengasyikkan. Yi Chen perlahan berjalan ke depan, mengatakan ini sambil berjalan ke tubuh Kong Ning di sampingnya. Tentu saja, Kong Ning tidak bisa menahan senyum pahit. Segalanya seburuk yang dia harapkan. Memanggil, Yi Chen mengambil tindakan tegas, dengan cepat meraih kerah Kong Ning, dan mendorongnya dengan keras ke belakang. Ada lebih dari 200 kg beban yang menekan tubuhnya, yang membuatnya mengerang. Biasanya,
Membawa barang lebih dari 200 kilogram tidak akan membuat Yi Chen stres sama sekali, tapi sekarang dia terluka, sangat sulit untuk mengambil langkah, apalagi menggendong seseorang di punggungnya. Anak kecil, apa yang kamu lakukan? Kong Ning sangat terkejut. Dia awalnya mengira Yi Chen akan membasmi seseorang dan merampas hartanya, tetapi hasil akhirnya tidak seperti yang dia pikirkan. Meskipun harta karun itu menggoda, aku tidak mempedulikannya, dan bukanlah gayaku untuk memanfaatkan bahaya orang lain. Yi Chen tersenyum tipis, lalu mengertakkan gigi, melangkah maju dengan susah payah, dan berjalan maju. Kamu nak. Kong Ning tidak tahu harus berkata apa saat ini dan hanya bisa menghela nafas. Pemuda di depannya mengejutkannya, dan untuk sesaat dia merasa bahwa dia tidak menyelamatkan orang yang salah. Jelas tidak cocok untuk memulihkan diri di gurun. Kita harus segera pergi dari sini, tapi tidak ada tanda arah yang jelas di gurun, dan saya tidak tahu apakah kita bisa keluar. Keringat bercucuran dari dahinya seperti air terjun. Yi Chen memandang ke depan dengan mata kosong. Gurun sangat menakutkan. Tanpa petunjuk arah yang jelas, dia mungkin terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Maju adalah batas kerajaan bayangan angin. Selama kamu tidak tersesat, kamu tidak perlu khawatir tersesat. Kong Ning membuka mulutnya untuk mengingatkannya bahwa meskipun dia terluka parah, kesadaran spiritualnya masih sangat tajam dan dia dapat menangkap beberapa gerakan dalam dialek. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu berjalan maju dengan susah payah. Prosesnya sangat sulit dan menyakitkan, tetapi Yi Chen mengertakkan gigi dan bergerak maju. Kong Ning, sebaliknya, mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk membimbing Yi Chen menghindari beberapa kultivator. Di sini sangat berbahaya, dan Yi Chen tidak berani beristirahat. Setelah berjalan lebih dari 6 jam, dia akhirnya berjalan keluar dari gurun, dan sebuah kota muncul di depannya. Akhirnya keluar. Melihat kota yang megah itu, Yi Chen merasa seluruh kekuatan di tubuhnya terkuras habis saat ini. 6 jam berjalan tanpa henti membuatnya sangat lelah, dan luka-lukanya semakin parah. Itu adalah kota tingkat kedua dari Kekaisaran Bayangan Angin Kota Gurun. Itu adalah kota yang paling dekat dengan kota utama. Kong Ning duduk dengan susah payah. Sepanjang jalan, dia terus menyerap kekuatan jiwa dunia dan dia telah memulihkan kekuatannya. Akan sangat merugikan bagi kita untuk bepergian keluar. Satu-satunya pilihan adalah memasuki kota gurun dan mencari penginapan untuk menginap. Setelah istirahat sejenak, Yi Chen mendapatkan kembali kekuatannya dan berkata, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai luka kita pulih sebelum kita pergi. Kong Ning mengangguk, lalu mengambil topi dari cincin penyimpanan dan memakainya, sambil berkata, jangan buang waktu, ayo pergi. Mengangguk, Yi Chen berdiri, menurunkan topinya, dan berjalan menuju kota gurun. Meskipun Kong Ning tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya, selama dia tidak berlari cepat, berjalan perlahan tidak lagi menjadi masalah. Keduanya masuk melalui gerbang kota tanpa menarik banyak perhatian, berjalan di jalan sebentar, lalu menemukan penginapan yang relatif terpencil. Selamat datang kalian berdua, tamu, apakah kalian ingin tinggal di sini atau menginap di hotel? Seorang pelayan dengan mulut lancip dan pipi mongki melangkah maju dan bertanya. Dapatkan 2 kamar. Yi Chen sudah sangat lelah dan berkata sambil melambaikan tangannya kepada pelayan. Pelayannya juga sangat pintar, dan tanpa banyak omong kosong, dia segera mendaftarkan kami dan mengatur kamarnya. Yi Chen yang sangat lelah memilih kamar dan segera membuka pintu untuk masuk, sedangkan Kong Ning memilih kamar di sebelahnya. Akhirnya aman. Setelah menutup pintu, saraf tegang Yi Chen mengendur sejenak, dan rasa lelah yang mendalam melanda tubuhnya. Ketika dia berjalan menuju tempat tidur, Yi Chen tidak langsung tertidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di tempat tidur, menutup matanya, dan dengan cepat melakukan formula ajaib dengan tangannya. Setelah mengalami pengalaman hidup dan mati, berlatih dengan cepat dapat mencapai efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sekarang adalah waktu terbaik untuk berlatih, dan Yi Chen tidak akan melewatkannya dengan mudah. Wash pori-pori terbuka dan tertutup, hisapan kuat keluar, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi melonjak dari segala arah dan memasuki tubuh di sepanjang meridian. Jumlah kekuatan jiwa sangat besar, dan tubuh Yi Chen seperti jurang maut, terus-menerus menyerap kekuatan jiwa yang masuk. Selama proses penyerapan, jejak energi dipisahkan dari meridian dan mengalir di otot untuk memperbaiki otot dan tulang yang rusak. Rasa mati rasa dan gatal menyebar ke seluruh tubuh. Waktu penyerapan kali ini lebih lama dari waktu latihan sebelumnya. Lambat laun, daya isap yang dikeluarkan Yi Chen mulai melemah, dan akhirnya pori-pori tertutup, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi menghilang seketika.
Semua kekuatan jiwa yang terkuras telah terisi kembali, tetapi trauma fisiknya sangat serius. Yi Chen memotong formula ajaibnya, lalu menyentuh cincin penyimpanan dan mengeluarkan batu penyembuhan yang diautentikasi. Meski kekuatan jiwa juga bisa memperbaiki tubuh, efeknya tidak terlalu kentara. Kuncinya adalah mengandalkan batu penyembuh. Membentuk segel dengan tangannya, tubuh Yi Chen sekali lagi melepaskan kekuatan hisap. Batu penyembuh itu perlahan naik ke udara dan berhenti di depannya, melepaskan cahaya redup. Tanda tanya, energi khusus yang terkandung dalam batu penyembuh sepertinya dipandu pada saat ini, merembes keluar dari batu spiritual, mengalir perlahan, dan memasuki tubuh melalui pori-pori. Energi itu berenang di pembuluh darah dan mencapai anggota badan dan tulang melalui pembuluh darah. Energi itu berisi nafas kehidupan yang sangat besar. Tubuh Yi Chen yang terluka parah sepertinya menerima hujan setelah kemarau panjang, terus-menerus menyerap energi itu. Otot yang rusak diperbaiki hingga terlihat dengan mata telanjang, dan dalam proses perbaikan trauma, otot juga mengalami transformasi, membuat tubuh lebih kuat dari sebelumnya, dan tulang menjadi lebih kuat. Walaupun energi yang terkandung dalam batu penyembuh dapat menguatkan tubuh, namun dalam keadaan normal penyerapannya sangat terbatas. Hanya ketika cederanya sangat parah, energi dapat diserap lebih banyak dan tubuh serta tulang diperkuat. Pada saat ini, Yi Chen terus menyerap energi dari batu penyembuh. Saat memperbaiki luka fisik, otot dan tulang juga menjadi lebih kuat di bawah pengaruh energi tersebut, dan energi yang terkandung di dalam otot menjadi semakin menakutkan. Energi vitalnya begitu kuat sehingga setelah memperbaiki luka dangkal Yi Chen, tidak hanya sembuh, tetapi tidak ada bekas luka yang tersisa. Bentak. Setengah jam kemudian, semua energi yang terkandung dalam batu penyembuh diserap oleh Yi Chen. Dalam sekejap, batu itu sepertinya telah kehilangan semacam dukungan energi, jatuh dari kehampaan dan mengeluarkan suara yang tajam saat jatuh di tempat tidur. Pada saat ini, Yi Chen membuka matanya, dan dua sinar cahaya tajam melintas di matanya, wajahnya menghilangkan pucat sebelumnya dan kembali ke warna kemerahan yang sehat penuh dengan daya ledak. Batu penyembuh sangat kuat. Saat ini, luka Yi Chen telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Dia berdiri dan melompat, Yi Chen melompat ke udara dengan fleksibel, lalu memutar pinggangnya dengan keras di udara. Kaki kanannya seperti kilat, terbang menembus kehampaan dengan suara menembus udara stagnan, dan kemudian dia menjadi kekuatan sombongnya hancur. Mendarat dengan kuat di tempat tidur, Yi Chen mengepalkan tinjunya, menyeret bayangan dan meninju ke depan. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan sangat mendominasi, dan ledakan sonik terdengar di dalam ruangan. Dia dengan cepat menarik tinjunya, dan ekspresi kepuasan muncul di wajah Yi Chen. Energi yang terkandung dalam batu penyembuh sangat kuat, dan tidak meninggalkan gejala sisa apapun. Setelah mengalami hidup dan mati, kemajuan yang dia buat sangat jelas. Yi Chen melihat ke dalam jiwa binatang itu dan menemukan bahwa kekuatan jiwa telah menjadi sangat murni, tanpa ada jejak kotoran yang terlihat. Periode kemacetan dari alam jiwa kuasi kuning, inilah waktunya bersiap untuk menerobosnya. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Chen melihat ke arah cincin penyimpanan. Sebuah batu roh putih tergeletak dengan tenang di salah satu sudut. Batu roh putih itu adalah batu roh kristal salju yang Yi Chen telah melalui segala macam kesulitan dan diperoleh dari Istana Es dan Salju. Di mata para penggarap jiwa kuasi kuning, itu seperti benda kedewaan, hanya karena memungkinkan penggarap jiwa kuasi kuning untuk langsung memasuki alam jiwa kuning. Meskipun dia telah memperoleh batu roh kristal salju, Yi Chen mengerutkan keningnya. Menyerap energi batu roh kristal salju juga membawa bahaya tertentu. Semuanya memiliki dua sisi. Meskipun batu roh kristal salju memungkinkan pembudidaya untuk maju secara langsung, itu tidak 100% berhasil. Dan jika gagal, harganya akan turun satu level, artinya level budidaya akan turun langsung dari alam jiwa kuasi kuning ke alam jiwa Chen. Yi Chen telah membaca catatan di Strange Stone Record bahwa tingkat keberhasilan batu roh kristal salju hanya 40%, tetapi tingkat kegagalannya adalah 60%. Jika kita tidak menggunakan batu roh kristal salju, mungkin diperlukan waktu setengah tahun untuk maju ke alam jiwa kuning, jadi kita harus mempertaruhkan semuanya. Wajah Yi Chen menunjukkan tekad lebih baik memilih mengambil risiko. Dengan cepat mengalihkan pandangannya, Yi Chen tidak segera menyerap batu roh kristal salju. Jika dia benar-benar berhasil menerobos, gerakan yang ditimbulkannya akan sangat kuat sehingga akan menarik perhatian di penginapan, jadi dia hanya bisa menerobos di tempat yang tidak berpenghuni, daerah. Dia punya rencana seperti itu, tapi Yi Chen tidak segera bertindak. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya di penginapan, berlatih keras dan berusaha menjaga dirinya dalam kondisi terbaik.
Sekitar 4 hari kemudian, Yi Chen baru saja keluar ruangan. Setelah beberapa hari berlatih, dia merasa kondisinya berada pada puncaknya. Tetap dalam kondisi baik, dan tingkat keberhasilan akan meningkat. Saya harap ini bisa berhasil. Yi Chen menghela nafas, dan dia akan menyerap batu roh kristal salju hari ini. Beralih untuk melihat kamar Kong Ning, dia melihat tidak ada pergerakan dari sisinya dalam beberapa hari terakhir. Dia mungkin masih berlatih dalam pengasingan. Bagaimanapun, dia terluka parah hari itu. Melihat situasi ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya dia ingin memberitahunya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Dia tidak tahu berapa lama Kong Ning akan mengasingkan diri. Mengambil napas dalam-dalam, Yi Chen mengenakan gaun putih dan topi bambu, lalu meninggalkan kamar dan menuju keluar penginapan. Saya tidak menyangka istana es dan salju akan benar-benar muncul di dataran bersalju di wilayah timur. Saya mendengar bahwa orang-orang dari 3 kerajaan besar pergi ke sana beberapa waktu lalu, tetapi pada akhirnya tidak ada yang mendapat manfaat. Aku juga mendengar bahwa mereka menemukan senjata legendaris di istana es dan salju, tapi sayangnya senjata itu akhirnya direnggut. Tidak mungkin, dia begitu hebat. Dia berani merebut sesuatu di bawah pengawasan 3 kerajaan. Siapa dia? Ada banyak tamu yang makan di penginapan, banyak dari mereka adalah petani, dan mereka berbicara dengan keras. Apakah itu menyebar begitu cepat? Begitu Yi Chen keluar, dia mendengar diskusi mereka dan mengangkat alisnya. Yang satu adalah seorang pemuda bertopi bambu dan gaun hitam, dan yang lainnya adalah seorang tetua dari gerbang timur Kyongmen. Menurutmu apakah dia orang baik atau tidak? Mantan penatua Dongmen dari Kyongmen adalah orang kuat di alam jiwa bumi. Tapi kenapa masih ada pemuda? Meskipun dia hanya seorang pemuda, jangan meremehkannya. Kudengar Qiu Shaoxian, salah satu dari 3 pahlawan wilayah timur, menggunakan binatang ajaib tingkat 7 untuk menahan Kong Ning, tetapi pada akhirnya dia gagal dan melewatkan harta berharga karena pemuda ini. Sekarang Feng Kekaisaran Bayangan dan Kekaisaran Huangji telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, tetapi Kekaisaran Noti tidak berpartisipasi. Para kultivator mulai berdiskusi lagi, dan semua percakapan mereka sampai ke telinga Yi Chen, membuat Yi Chen mengerutkan kening. Ingin pesanan. Yi Chen bergumam pelan, tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari 2 kerajaan tidak hanya diinginkan untuk Kong Ning, tapi juga untuknya. Tentu saja, ini sesuai ekspektasi Yi Chen. Bagaimanapun, dialah yang menyebabkan Qiu Shaoxian tidak mendapatkan harta karun itu, dan Kekaisaran Feng Ying sudah lama menaruh dendam padanya. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen menurunkan topi bambunya, meninggalkan penginapan, dan berjalan menuju gerbang kota. Sepanjang jalan, dia menemukan pemberitahuan pencarian di mana-mana. Yi Chen kemudian merobek pemberitahuan pencarian dan menemukan bahwa potret di atasnya adalah dirinya mengenakan gaun hitam dan topi bambu, dan yang lainnya adalah Kong Ning. Jika kamu memberikan informasi tentang keberadaanmu, kamu akan diberi hadiah 1 juta koin emas. Sungguh sikap yang murah hati. Setelah melihat nomor hadiah di atas, Yi Chen mengerucutkan bibirnya. Untungnya, dia telah berganti pakaian baru, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Setelah membuang pemberitahuan yang diinginkan, Yi Chen berjalan keluar dari gerbang kota tanpa tergesa-gesa tanpa berpikir terlalu banyak, dan kemudian bergegas menuju timur. Pada hari-hari ketika dia sedang memulihkan diri, Yi Chen bertanya kepada pelayan di toko dan mengetahui bahwa ada hutan di sebelah timur tempat monster kuat datang dan pergi. Biasanya tidak ada pembudidaya yang masuk, jadi cocok untuk mundur di tempat itu. Bergerak maju dengan kecepatan penuh, kecepatan Yi Chen sangat cepat sehingga dia hampir mengeluarkan bayangan di udara. Setengah jam kemudian, hutan penuh batu giok hijau muncul di depannya, dan auman monster terdengar dari waktu ke waktu untuk waktu. View Yi Chen sedang mencari lingkungan seperti ini. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas ke dalam hutan, dan bau daun busuk menerpa wajahnya. Pada saat ini, saraf Yi Chen menjadi tegang, dan matanya yang sedikit menyipit penuh kewaspadaan. Hei tidak tinggal di sana. Yi Chen dengan cepat bergegas jauh ke dalam hutan, menjelajahi hutan, dan akhirnya menemukan sebuah gua di mana tidak ada monster yang tinggal. Setelah mengamati dengan cermat, Yi Chen menemukan bahwa tidak ada monster atau pembudidaya yang datang atau pergi di dekatnya. Tanpa ragu-ragu, dia masuk ke dalam gua dan memblokir pintu masuk dengan batu besar. Setelah memastikan semuanya aman, Yi Chen pergi ke kedalaman gua, bersila dan duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Yi Chen menyentuh cincin penyimpanan dan mengeluarkan batu roh kristal salju. Di lingkungan yang redup, kristal salju Lingxi tampak seperti mutiara bercahaya,
memancarkan cahaya redup. Apakah kita bisa berhasil atau tidak tergantung pada saat ini. Setelah melalui banyak kerja keras untuk mendapatkan batu roh kristal salju ini, Yi Chen tidak ingin gagal-gagal. Jika itu adalah kultivator lain, meskipun gagal, tidak masalah. Selama mereka berlatih keras selama 1,5 tahun, mereka dapat kembali ke level semula. Tapi Yi Chen tidak boleh kalah. Dia hanya punya waktu lebih dari 1 tahun. Jika dia turun kembali ke level Chen Soul Realm, akan lebih sulit lagi untuk mempersempit jarak dengan Qiyu Shaoxian. Menggigit giginya, Yi Chen meletakkan batu roh kristal salju di depannya, perlahan mengatupkan kedua tangannya, dan kemudian membentuk segel. Memanggil. Pada saat ini, jiwa binatang yang mengambang di dantian sedikit bergetar, dan kemudian melepaskan ledakan kekuatan jiwa, berdenyut di sepanjang meridian, dan didorong ke batu roh kristal salju di bawah kendali Yi Chen. Cahaya putih wah keluar dari batu roh kristal salju, perlahan-lahan terlepas dari tanah, melayang di atas kepala Yi Chen, dan mulai berputar. Energinya sangat aneh, seolah-olah ada dalam kenyataan, mengalir perlahan dan menutupi kepala Yi Chen. Rasa dingin menerpa dia dari atas kepalanya, dan Yi Chen tidak bisa menahan gemetar. Energinya sangat dingin, dan dia merasa seolah-olah berada di air sedingin es yang suhunya lebih dari 40 derajat di bawah nol. Belum lagi, energinya dipompa melalui pori-pori kecil di kepalanya, membuat Yi Chen merasa seolah-olah otaknya telah digali dan kemudian ditempatkan di gudang es. Itu membuatnya merasa sangat kedinginan dan darahnya sepertinya membeku. Energi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu dingin dan menakutkan? Yi Chen merasa ngeri saat ini, dia disiksa, dan tubuhnya tampak membeku, tidak bisa bergerak. Tidak ada jalan untuk mundur ketika kamu menembakkan busurmu, pertaruhkan saja segalanya. Rasa dingin yang ekstrim terus-menerus menstimulasi sarafnya. Yi Chen menggigit akar giginya dan mulai mengaktifkan jiwa binatang itu. Tiba-tiba, jiwa binatang, yang masih melayang dengan tenang di dalam dantian, sedikit bergetar, lalu mulai berputar dan berputar, membentuk pusaran. Energi dingin yang masuk ke dalam tubuh dipandu oleh jiwa binatang dan perlahan mengalir ke bawah dari kepala, melewati hampir seluruh anggota tubuh sebelum mencapai dantian. Sejumlah besar energi mengalir ke dantian seperti semburan gunung. Dalam sekejap, dantian dipenuhi dengan energi putih. Yi Chen merasakan juga ada perasaan dingin yang datang dari dantian, dan itu lebih kuat dari bagian lain karena jumlah energi yang terkandung dalam dantian. Energi dingin Yin memiliki energi paling besar. Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menstimulasi saraf Yi Chen, tetapi dia tidak berhenti di situ, dan malah mempercepat penyerapan energi itu. Dipengaruhi oleh dinginnya udara, suhu gua mulai turun. Apalagi saat Yi Chen duduk bersila, bunga es terbentuk dan masih menyebar. Kabut dingin menyebar ke seluruh tubuh Yi Chen, membuatnya terlihat sangat berkabut. Namun, di bawah pengaruh udara dingin, darah Yi Chen sepertinya berhenti mengalir dan kulitnya menjadi pucat. Kita harus berhasil. Saat ini, Yi Chen hanya memikirkan hal ini, dan dia terus-menerus menyerap energi di batu roh kristal salju. Saat energi yang diserap meningkat, jiwa binatang sepertinya didorong oleh udara dingin, kecepatan putarannya terus meningkat, dan juga mengeluarkan suara mencicit. Ternyata energi yang terkandung dalam batu roh kristal salju sangatlah dingin. Setelah diserap ke dalam jiwa binatang tersebut akan terstimulasi dan terus diperas hingga promosi berhasil. Yi Chen terus melihat ke dalam dantiannya, dan secara alami melihat situasi jiwa binatang itu ke matanya. Ada ekspresi serius di wajahnya saat dia membuat keputusan seperti itu. Jika gagal, jiwa binatang akan sangat terpengaruh, mengakibatkan penurunan alam, dan kemungkinan besar akan meninggalkan penyakit yang tersembunyi. Memikirkan hal ini, ekspresi serius di wajah Yi Chen menjadi lebih serius. Cedera pada tubuh dan tulang dapat diobati dengan batu penyembuh, namun luka pada jiwa binatang tidak dapat diperbaiki. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal bagi penggarapnya, dan bahkan dapat merusak masa depan. Segalanya telah mencapai titik ini, dan Yi Chen tidak punya kesempatan untuk melihat ke belakang, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melewatinya. Wah, kecepatan penyerapannya masih semakin cepat, dan akhirnya jiwa binatang itu begitu terbebani oleh energi yang sangat besar hingga terasa bengkak dan nyeri. Sudah dimulai. Memasukkan energi ke dalam dantian hanyalah langkah pertama. Yi Chen menggunakan tangannya untuk membuat formula ajaib. Segera, suara tumpul datang dari dantian lubang muncul di tengah. Kekuatan isap yang kuat keluar. Wah, begitu kekuatan hisap terbentuk, udara dingin di jiwa binatang itu sepertinya telah menemukan jalan keluar dan bergegas menuju lubang kecil yang gelap dengan gila-gilaan. Jiwa binatang dapat dikatakan sebagai bagian yang paling rentan dari seorang kultivator,
dan setelah dimasukkan ke dalam dantian, mereka menjalin hubungan khusus dengan kultivator dan paling sensitif terhadap rasa sakit. Setelah udara dingin memasuki jiwa binatang itu, Yi Chen merasa seperti sedang kesakitan, dan dia mengeluarkan suara teredam di mulutnya. Wah! Saat energi itu memasuki jiwa binatang, pusaran yang dibentuk oleh jiwa binatang itu tiba-tiba berukuran 2 kali lipat, dan daya isap yang dilepaskan menjadi lebih kuat. Pori-pori yang tertutup semuanya terbuka pada saat ini, dan kekuatan isap menyebar melalui pori-pori, menarik kekuatan jiwa antara langit dan bumi. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang Yi Chen sudah dalam keadaan jenuh, kecuali jika ia menyerap kekuatan jiwa di batu roh, tidak peduli bagaimana cara mengaktifkannya, ia tidak dapat menyerap kekuatan jiwa antara langit dan bumi. Apakah ini potensi yang menekan? Yi Chen berpikir dalam hati. Di bawah rangsangan energi itu, jiwa binatang benar-benar mampu menembus batasan itu dan menyerap kekuatan jiwa antara langit dan bumi. Boom! Kekuatan jiwa mengalir deras dari segala arah, dan jumlahnya sangat besar. Ketika terkondensasi bersama, itu tampak seperti kabut. Mereka dengan gila-gilaan menembus tubuh melalui pori-pori dan sampai ke meridian. Bagaimana meridian kecil bisa menampung begitu banyak kekuatan jiwa? Yi Chen merasa meridiannya akan meledak, dan rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi dia tidak berani mengabaikannya, mengertakkan gigi, dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa untuk berenang di meridian, dan memadamkannya. Karena jumlah kekuatan jiwa terlalu besar, Yi Chen tidak bisa meredamnya secara menyeluruh. Namun untuk mencegah meridiannya meledak, dia hanya bisa memasukkan kekuatan jiwa ke dalam dantiannya secepat mungkin. Ups, dibandingkan dengan kecepatan penyerapan saat ini, kecepatan penyerapan yang dilatih Yi Chen sebelumnya seperti bermain rumah-rumahan. Melalui penyerapan terus-menerus, saya akan memicu peluang kemajuan. Saya harap saya bisa sukses dengan cepat. Jika tidak, kita akan mendapat masalah saat semua energi di batu roh pemandangan salju diserap. Yi Chen merasakan energi dari batu roh kristal salju dan menemukan bahwa hanya sepertiga yang tersisa, dan dia merasa khawatir saat ini. Setelah energi batu roh kristal salju habis, jika dia gagal maju dengan sukses, itu berarti kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Yi Chen. Dia menutup matanya, diam-diam mengendalikan kekuatan jiwanya, dan dengan gugup menunggu hasilnya. Seiring berjalannya waktu, dipengaruhi oleh udara dingin, gua itu tertutup es di mana-mana, menjadi dunia es dan salju. Yi Chen terbungkus dalam es tebal dan menjadi patung es semua arah. Hanya 1/10 yang tersisa. Sekitar setengah jam kemudian, wajah Yi Chen tiba-tiba menjadi jelek. Itu sudah berlangsung lama sekali, tapi dia masih belum punya kesempatan untuk maju. Batu roh kristal salju sudah tidak ada lagi. Jika 1/10 energi ini habis dan peluang untuk maju belum tercapai, Yi Chen akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Tapi takdir sepertinya sedang bercanda dengan Yi Chen. Di bawah tatapan gugup Yi Chen, energi batu roh kristal salju menghilang sedikit demi sedikit menjadi stagnan. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa gila langit dan bumi juga menghilang dalam sekejap dan tidak lagi memasuki tubuh Yi Chen. Apakah kamu gagal? Wajahnya menjadi sangat jelek, dan suasana hati Yi Chen turun ke titik terendah. Dia sudah berdoa 99 kali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu takut pada akhirnya. Bas jejak energi terakhir diserap, dan batu roh kristal salju tiba-tiba bergetar, dan kemudian melepaskan kekuatan isap yang sangat kuat. Yi Chen merasa seolah jiwanya akan tersedot keluar. Apa yang terjadi? Yi Chen menyerap batu roh kristal salju untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi yang dia yakini adalah itu jelas bukan hal yang baik. Formula dengan kedua tangan, mengerahkan kekuatan jiwa untuk menahan kekuatan isap. Wah, kekuatan hisapnya terlalu kuat, dan Yi Chen tidak bisa menahannya. Dia merasakan kekuatan jiwa dalam jiwa binatang itu mengalir menuju kepalanya di sepanjang meridian, dan kemudian diserap oleh batu roh kristal salju. Batu roh kristal salju menyerap kekuatan jiwaku. Apakah ini yang menyebabkan alam kultivator mengalami kemunduran? Namun, semua perlawanan tampaknya sia-sia. Jiwa binatang itu berubah menjadi bola gas lagi, mengambang di dantian, dan energi yang terkandung di dalamnya terus-menerus diserap oleh batu roh kristal salju. Berhenti, Yi Chen meraung dalam hatinya. Dia telah bekerja keras untuk waktu yang lama dan berlatih terus-menerus, tidak pernah berani bersantai, hanya untuk mengejar ketinggalan dengan orang lain. Jika budidayanya benar-benar mengalami kemunduran, maka usahanya selama ini akan sia-sia, bahkan akan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalan orang lain. Bas! Sementara Yi Chen mati-matian menahan kekuatan hisap, cincin penyimpanan di tangannya mulai bergetar sedikit, dan kemudian cahaya keemasan keluar dari cincin penyimpanan.
Itu adalah buku surgawi. Perasaan spiritual Yi Chen sangat tajam dan dia secara alami menangkap keanehan. Dia mendongak dan menemukan bahwa cahaya keemasan yang keluar adalah buku surgawi tanpa kata-kata. Bas di bawah tatapan Yi Chen, kitab surga berputar di kehampaan seperti roda roulet, dan kemudian tampaknya telah menemukan targetnya, dan bergegas menuju batu roh kristal salju. Batu spiritual kristal salju awalnya diciptakan dari kekuatan spiritual langit dan bumi. Merasakan ancaman, ia dengan cepat berubah. Kekuatan jiwa yang diserap dari Yi Chen sekarang mengelilingi permukaannya dan melindunginya. Peng pada saat itu, buku surgawi menghantam batu roh kristal salju, mengeluarkan suara yang tajam, dan langsung dihancurkan oleh buku surgawi. Dampak yang sangat kuat. Mata Yi Chen melebar. Anda harus tahu bahwa batu spiritual kristal salju sangat kuat. Bahkan orang kuat di alam jiwa misterius mungkin tidak dapat memecahkannya, tetapi buku surgawi melakukannya dengan mudah. Namun, batu roh kristal salju hancur sehingga budidaya Yi Chen tidak mengalami kemunduran. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus baginya. Wosh tiba-tiba, jiwa binatang Yi Chen mulai berputar lagi, dan kemudian melepaskan kekuatan isap yang sangat menakutkan, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi melonjak lagi dari segala arah. Apakah ini? Yi Chen sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun saat ini, tetapi kekuatan jiwa langit dan bumi terus memasuki tubuhnya melalui pori-porinya. Yi Chen tidak asing dengan situasi seperti itu. Dia pernah menghadapi situasi seperti itu setiap kali dia meningkatkan levelnya di masa lalu, tapi kali ini gerakannya jauh lebih ganas dari sebelumnya. Saya telah menemukan peluang untuk terobosan. Sebuah kata kejutan terdengar di hati Yi Chen. Bagaimanapun, pasti ada berkah setelah bencana. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya untuk meredam sejumlah besar kekuatan jiwa. Penyerapan ini berlangsung sangat lama, dan warna jiwa binatang Yi Chen berangsur-angsur berubah. Awalnya, warna jiwa binatang dan kekuatan jiwa adalah kuning bercampur merah, tetapi sekarang berubah menjadi kuning. Dan yang berbeda dari masa lalu adalah jiwa binatang Yi Chen secara bertahap menyusut, tetapi setiap kali menyusut, kekuatan jiwa yang terkandung dalam jiwa binatang akan tertindas, sehingga menjadi semakin murni. Pada akhirnya, volume jiwa binatang menyusut menjadi hanya sepertiga dari ukuran aslinya, tetapi kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan hisap yang dikeluarkan dari tubuh mulai melemah. Setelah akhirnya menghilang, kekuatan jiwa antara langit dan bumi juga mulai surut. Hah! Yi Chen perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya kuning melintas di matanya. Pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia mengendalikan dunia kenaikan. Setelah maju ke alam jiwa kuning, panca indera Yi Chen menjadi lebih tajam, dan kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pada saat ini, jika dia bertarung melawan dirinya sendiri ketika dia berada di alam jiwa kuning, dia yakin dia bisa selesaikan dengan satu gerakan. Diri di alam jiwa kuasi kuning. Terlebih lagi, saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator alam jiwa kuning lagi, dia akan 90% yakin untuk mengalahkan mereka yang berada di alam yang sama. Akhirnya memasuki alam jiwa kuning. Yi Chen menyilangkan tangannya dan tiba-tiba berdiri. Es batu yang membungkusnya langsung meledak. Es batu itu berceceran, dan teriakan gembira bergema di sandong. Untuk memasuki alam jiwa kuning, Yi Chen hampir mati beberapa kali di padang salju di wilayah timur. Sekarang dia akhirnya berhasil menyerapnya dan memasuki alam jiwa kuning. Dia sangat bersemangat dengan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jarak antara kita sedikit memendek. Sesosok muncul di benaknya, dan niat membasmi muncul di mata Yi Chen. Menurut kecepatan kultivasi ini, saya khawatir akan sulit untuk memasuki alam jiwa kuasi misterius dalam waktu lebih dari setahun. Menarik niat membasmi di dalam hatinya, Yi Chen menghela nafas. Hari itu di Istana Es, nafas Qiu Shaoxian membuatnya tidak bisa bernapas. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat, Yi Chen masih sangat memahami kesenjangan antara dia dan lawannya. Kita baru saja memasuki alam jiwa kuning sekarang, dan masa depan masih panjang. Lebih baik berlatih membumi. Jika kamu terlalu ambisius, kamu hanya akan menghancurkan masa depanmu. Yi Chen menghela nafas dalam diam. Sekarang dia baru saja memasuki alam jiwa kuning, dia harus mengkonsolidasikan kultivasinya sesegera mungkin dan meletakkan dasar yang kuat untuk tingkat berikutnya. Matanya beralih ke buku surgawi yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, kecemerlangannya tertahan dan terlihat sangat biasa, benar-benar kehilangan momentum sebelumnya. Untungnya, ada bantuan dari buku surgawi. Jika tidak, apalagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi,
saya khawatir tingkat kultivasi saat ini telah turun ke ranah jiwa Chen. Mengambil buku surgawi, senyuman muncul di wajah Yi Chen menghadapi. Sejak menemukan rahasia kitab surga, Yi Chen telah mampu menyimpulkan bahwa kitab surga itu luar biasa, apalagi ketika ia menghadapi bahaya, secara otomatis kitab surga akan muncul untuk membantunya, yang membuatnya semakin yakin akan kemampuannya, pikiran. Apa yang membuat Yi Chen tidak berdaya adalah dia telah mencari di berbagai buku, tetapi tidak dapat menemukan pengenalan apapun tentang kitab surga. Aku ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan buku surgawi. Yi Chen menghela nafas dalam diam, dan dengan cepat memasukkan buku surgawi ke dalam ring penyimpanan. Yi Chen percaya bahwa kedatangannya ke dunia ini pasti ada hubungannya dengan kitab surga, dan kitab surga jelas bukan hal yang sederhana. Namun, tidak ada catatan kitab surga di jalan, jadi dia bisa hanya menjelajahi semuanya sendiri. Aku dicari sekarang, jadi sebaiknya pergi dari sini. Tanpa banyak berpikir, Yi Chen bergumam pelan. Sasa terdengar semburan suara aneh dari sisi timur hutan, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Setelah memasuki alam jiwa kuning, perasaan spiritual Yi Chen lebih tajam dari sebelumnya, dan dia langsung menangkap keanehan di sana. Suara semakin dekat, dan sesosok tubuh besar bergegas keluar dari dedaunan yang subur dan muncul di depan Yi Chen, menatapnya dengan mata merah darah. Monster level 5 Harimau Ibel Hijau. Yi Chen akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia sudah tidak asing lagi dengan monster di depannya, namun luka di tubuh monster level 5 ini menarik perhatiannya. Punggung Harimau Ibel Hijau ditutupi dengan anak panah, dan darah terus mengalir dari lukanya. Saat ini ia terlihat sangat lemah dan sangat panik. Ini jelas merupakan monster yang dilukai oleh seorang kultivator. Aum Harimau Ibel Hijau, mengira Yi Chen sedang bersama sekelompok pembudidaya yang sedang memburunya. Pupilnya yang seukuran lonceng tembaga bersinar dengan tampilan yang ganas, ia berdiri dan melompat ke arahnya. Setelah maju ke alam jiwa kuning, mudah bagi Yi Chen untuk menghadapi monster level 5, belum lagi monster di depannya sudah terluka. Aku baru saja memasuki alam jiwa kuning, jadi izinkan aku berlatih bersamamu. Dengan kilatan tubuhnya, Yi Chen dengan cepat bergerak ke kanan, dengan cepat menghindari serangan harimau setan hijau, menyebabkannya meleset. Raungan harimau setan hijau meraung dengan marah, lalu berdiri dan melompat lagi, menyeret bayangan di udara dengan angin kencang, dan terbang menuju Yi Chen. Kali ini, Yi Chen tidak memilih untuk menghindar, dia menciptakan aliran kekuatan jiwa kuning dengan tangannya. Ketika harimau setan hijau mendatanginya, tangannya dengan cepat mengulurkan tangan, meraih anggota tubuh tebal harimau setan hijau, dan mengayunkannya. Harimau setan hijau yang besar diusir. Peng menabrak beberapa pohon besar sebelum harimau setan hijau jatuh ke tanah. Bintang muncul di matanya dan dia pusing karena dipukul. Setelah beberapa saat, dia berdiri dengan goyah. Ups tidak memberikan kesempatan pada harimau setan hijau untuk melawan. Yi Chen dengan cepat mengetuk tanah dengan jari kakinya dan bergegas keluar dengan suara yang menembus udara harimau ibel. Kekuatan jiwanya terus melonjak dan mengembun di antara telapak tangannya. Keterampilan jiwa inferior tingkat 5 telapak guntur surgawi tingkat kelima. Sebuah teriakan terdengar, Yi Chen mengatupkan kedua tangannya dan menyerang ke depan, memasukkannya ke dalam kepala besar harimau setan hijau sebelum ia bisa bereaksi. Waktu seolah berhenti mengalir dalam sekejap, dan pupil harimau setan hijau mulai membesar secara bertahap, dan darah perlahan mengalir dari lukanya dan menetes ke tanah. Setelah maju ke alam jiwa kuning, monster tingkat kelima tidak menimbulkan ancaman bagi Yi Chen. Sekarang dia dapat dengan mudah membasmi monster tingkat kelima. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, sungguh luar biasa. Dengan ekspresi kepuasan di wajahnya, Yi Chen mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah dan pada saat yang sama mengeluarkan jiwa harimau setan hijau. Alih-alih menelan jiwa binatang itu, Yi Chen mengemasnya ke dalam tas hitam dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Level jiwa binatangnya adalah level 5. Untuk meningkatkan ke level 6, dia membutuhkan jiwa monster yang sangat besar. Jika dia menelannya satu persatu, efeknya tidak akan terlihat jelas akankah dia memiliki peluang lebih besar untuk maju. Cepat, jangan biarkan harimau hijau itu kabur. Pada saat ini, teriakan gembira terdengar di hutan, dan kemudian Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih dari selusin aura mendekat dari arah ini, dan kecepatannya sangat cepat. Memanggil. Sesaat kemudian, sekelompok orang tiba tidak jauh dari Yi Chen. Mereka menemukan keberadaan Yi Chen. Mereka segera berhenti di sebuah pohon besar, memandang yang terakhir dengan mata dingin. Merasakan tatapan tidak ramah mereka, Yi Chen mengalihkan pandangannya dan berhenti pada pemuda di depan pasangan itu. Ia berpakaian rapi dan tampak angkuh.
Ia memegang busur dan anak panah yang terbuat dari emas serta membawa anak panah di punggungnya. Para pembudidaya yang bersamanya juga membawa busur dan anak panah, dan mereka jelas sedang berburu monster level 5. Melihat situasi ini, Yi Chen mengerutkan kening. Melalui induksi, dia menemukan bahwa kelompok orang ini semuanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning, terutama ada seorang lelaki tua di sebelah pemuda yang memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning. Apakah kamu mencuri mangsaku? Ketika pemuda yang memimpin melihat tubuh harimau setan hijau, dia menoleh ke arah Yi Chen, matanya berkedip dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Monster-monster di hutan pada awalnya adalah makhluk yang tidak memiliki pemilik. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Begitu lawan muncul, sikapnya sangat keras, yang membuat Yi Chen sangat jijik. Dia menjawab dengan santai, tidak terlalu memikirkan susunan pemain lawan. Tempat ini juga berada di bawah yurisdiksi kota Gurun, dan Tuan Reynolds adalah putra penguasa kota-kota Gurun. Nak, jika kamu tahu jiwa harimau setan hijau tertinggal sekarang, kami akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu meninggalkan. Melihat tatapan Yi Chen yang ceroboh, seorang pelayan di sebelah pemuda itu mencibir. Pada saat yang sama, para penggarap yang berdiri di sampingnya juga memandang Yi Chen dengan sedikit bercanda. Mendengar kata-kata kultivator, keterkejutan melintas di wajah Yi Chen. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah putra penguasa kota Gurun. Merasakan tatapan Yi Chen, Reynolds mengerutkan bibirnya dan terlihat semakin arogan. Identitas ini telah memberinya kejayaan yang tak terbatas, dan dia ditakdirkan untuk menjadi lebih unggul dari orang lain. Putra penguasa kota, maaf, saya belum pernah mendengarnya. Meskipun dia tahu identitas pihak lain, Yi Chen tidak menunjukkan rasa takut atau kompromi, dan mengatakan sesuatu yang membuat wajah mereka menjadi dingin. Awalnya aku hanya ingin kamu menjaga jiwa Warcraft, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin menghancurkan kultivasimu dan kemudian perlahan-lahan menyiksamu. Dia sudah terbiasa sombong sejak dia masih kecil mentolerir penghinaan seperti itu. Dia berkata dengan dingin. Metodenya kejam. Sebagai putra penguasa kota, bisakah dia melanggar hukum dan mengabaikan kehidupan manusia? Kata Yi Chen dengan tatapan dingin di matanya. Ini adalah wilayahku, dan hidupmu secara alami ditentukan olehku. Sebagai putra penguasa kota, Reynolds sama sekali tidak memiliki kekhawatiran. Dia dengan cepat mengeluarkan anak panah, dan setelah menangkapnya, dia segera menariknya keluar bulan purnama. Ups! Semburan kekuatan jiwa dengan cepat keluar dari lengan Reynolds, membungkus anak panah itu. Begitu tangannya dilepaskan, anak panah itu melesat ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Beraninya kamu memamerkan tingkat serangan seperti itu. Merasakan angin kencang datang, Yi Chen tidak memilih untuk menghindar. Dia dengan cepat mengulurkan dua jari dan dengan mudah menangkap busur dan anak panah. Bagaimana mungkin? Ekspresi para pelayan menjadi stagnan, dan tatapan mereka pada Yi Chen berubah dari menggoda menjadi terkejut. Anda harus tahu bahwa Reynolds memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning, dan serangannya mudah diterima oleh pihak lain. Tidak hanya para petugas, Reynolds sendiri pun kaget. Setelah menyadari apa yang dilakukannya, wajahnya berubah garang, dan cahaya ganas memancar dari matanya. Itu saja, merasakan tatapan mereka, Yi Chen mengangkat bahu dan mengatakan ini dengan sangat tenang. Hantu sekali, turunkan dia untukku. Wajah Reynolds menjadi dingin, dia melambaikan tangannya ke depan dan berteriak. Hei, mata lebih dari selusin petugas yang melihat ke arah Yi Chen menjadi ganas, dan mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dalam pemahaman diam-diam untuk bergegas keluar, mengelilingi Yi Chen. Meskipun pihak lain menunjukkan kekuatan yang kuat, mereka tidak percaya bahwa pemuda yang mengenakan topi bambu di depan mereka memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuning. Menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Mata Yi Chen menyipit, tubuhnya bergetar, dan angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya. Tidak masalah jika kamu menggunakan lebih banyak untuk menindas lebih sedikit. Sekarang menyerah saja dan tangkap dia, agar tidak menderita sakit fisik. Para pelayan segera memasang anak panah mereka, menarik busur di tangan mereka ke bulan purnama, dan menunjuk pada Yi Chen, dan mencibir. Tangkap mereka tanpa ampun. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Dia tidak melihat ke arah pelayan sama sekali, dan mengangkat bahu, seekor guk-guk tidak akan pernah bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jika kamu ingin ke sana, cepatlah, waktu sangat berharga. Mencari kematian. Sikap arogan membuat kelompok pelayan yang mendominasi ini sangat marah. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seorang kultivator yang tidak takut mati, dan lawannya adalah seorang pria kecil yang bahkan belum menumbuhkan rambut. Sekelompok penjaga sangat marah.
Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan pria yang lebih sombong dari mereka. Wosh! Selusin penjaga memiliki pemahaman diam-diam. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyuntikkan kekuatan jiwa mereka ke dalam busur dan anak panah. Mereka dengan cepat melepaskannya dan anak panah itu melesat ke arah Yi Chen dengan suara menembus udara. Kecepatannya sangat cepat. Anak panah datang dari segala arah, dan Yi Chen tidak punya ruang untuk menghindar, dan dia sepertinya tidak punya ide untuk menghindar. Dia dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya seperti kepompong, melindunginya seperti sebuah kepompong. Peng, peng, semua anak panah itu ditembakkan ke kekuatan jiwa, memancarkan fenomena aneh, tidak mampu menembus lebih jauh, dan jatuh ke tanah dengan lemah. Kekuatan jiwa kuning, dia adalah seorang kultivator alam jiwa kuning. Pada saat ini, para penjaga akhirnya melihat kekuatan jiwa Yi Chen, dan wajah mereka menunjukkan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang master alam jiwa kuning. Bagaimana mungkin? Pihak lain hanyalah seorang pemuda, bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuning? Ekspresi Renault berhenti, dan kemudian dua tatapan kejam melintas di matanya. Apakah ini hanya serangan kecil? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, menarik kekuatan jiwanya, dan menatap dingin ke arah para penjaga. Jangan terbawa suasana. Para pelayan sangat tidak senang karena diremehkan. Mereka berkumpul bersama dalam pemahaman diam-diam. Semua orang mengeluarkan dua anak panah dari tempat anak panah mereka dan segera menaruhnya di busur mereka. Arai panah 10 arah. Para pelayan berteriak. Mereka menembakkan busur dan anak panah mereka pada saat yang sama. Mereka bergabung bersama, memancarkan cahaya yang menyilaukan, memadatkan monster berbentuk singa, dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara menerobos udara. Jurus ini sangat kuat. Sebagai penjaga penguasa kota kecil, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang dipilih dengan cermat. Mereka bersama-sama melancarkan serangan pada saat yang sama. Kekuatannya secara alami sangat kuat dengan mudah. Hancurkan. Merasakan kekuatannya, Yi Chen masih menolak untuk menghindar, dan yang mengejutkan para penjaga, dia tidak mengerahkan kekuatan jiwa apapun dan hanya melemparkan pukulan yang sangat biasa. Sangat bodoh. Mungkinkah dia ingin bertarung dengan kekuatan fisik? Para penjaga mencibir. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik kultivator tidak kuat. Jika dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menyerang Yi Chen secara langsung, dia pasti akan melakukannya terluka parah. Peng akhirnya, di bawah tatapan mereka, tinju Yi Chen bertabrakan dengan monster berbentuk singa, dan suara memekakkan telinga bergema di hutan. Peng mengikuti dari dekat, dan para penjaga melebarkan mata mereka dan melihat ke depan seolah-olah mereka melihat hantu. Serangan yang mereka luncurkan disebarkan oleh Yi Chen dengan sebuah pukulan, dan akibat tirani menyerbu ke arah mereka. Ah! Tidak ada waktu untuk menghindar. Para penjaga dilarikan pergi setelah terjadinya kekerasan, berteriak di udara, dan menabrak pohon besar. Mereka hanya sekumpulan sampah. Beraninya kamu meniru orang lain pada tingkat seperti itu. Yi Chen bertepuk tangan, terlihat sangat santai dan tenang. Alam jiwa kuasi kuning ini tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Bagaimana mungkin kekuatan fisik saja dapat menahan serangan gabungan para penjaga? Mata Reno berkilat ngeri, dan wajahnya menjadi serius. Tuan muda, saya lupa, dan Anda benar-benar orang menyebalkan. Dengan mata tertuju pada Renault, Yi Chen perlahan mengambil langkah ke arahnya. Apakah menurutmu dengan budidaya alam jiwa kuning, kamu tidak terkalahkan? Mata Reno menghilang dan dia mencibir. Cukup untuk menjagamu. Yi Chen mengangkat bahu, tapi matanya tidak tertuju pada Renault, tapi pada lelaki tua di sampingnya, yang merupakan musuh yang kuat. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar, Penatua Liumu, basmi dia. Renault mencibir dan berkata. Ya, orang tua itu menerima perintah itu, melompat dari pohon ke tanah, matanya yang keruh menatap Yi Chen, dan kekuatan jiwa kuning perlahan mengalir, membungkus tangannya. Penggarap alam jiwa kuning menjadi semakin menarik. Meskipun kata-katanya santai, mata Yi Chen bersinar dengan kesungguhan. Dia baru saja maju ke alam jiwa kuning dan belum dapat sepenuhnya memahami gelombang energi ini. Dilihat dari aura yang kamu keluarkan, kamu baru saja maju ke alam jiwa kuning dan berada di level awal. Dan aku adalah alam jiwa kuning tingkat tinggi. Kamu bukan tandinganku. Tangkap saja aku tanpa ampun, tidak segera mengambil tindakan. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kamu di alam jiwa kuning tingkat tinggi. Situasinya memang seperti yang dikatakan Liumu, namun bukan berarti Yi Chen akan memilih mundur. Sebaliknya, ada rasa gembira di hatinya. Ia akan menjalani pertarungan yang bagus untuk menguji kekuatannya setelah promosi tingkat.
Sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu, Liu Mu mencibir tanpa banyak bicara. Dia berkedip, menyeret bayangannya dan bergegas keluar, tiba di depan Yi Chen dalam sekejap mata. Keterampilan jiwa superior kelas 5 segel ular dingin. Teriak Liu Mu, menyatukan tangannya untuk membentuk mudra, dan dengan cepat menyerang ke depan. Kekuatan jiwa kuning melonjak, berubah menjadi ular besar, dan bergegas menuju Yi Chen. Angin kencang menerpa, dan wajah Yi Chen menunjukkan kesungguhan. Dia menginjak tanah dengan ganas dan membubung ke langit seperti elang, menghindari serangan bermata enam. Ular besar itu membuat lubang yang dalam di tempat dia berdiri sekarang. Kecepatannya cukup bagus, mari kita lihat bagaimana kamu menghindar kali ini. Setelah melewatkan serangannya, 6 mata membentuk segel lagi, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian, membentuk jaring besar dan menutupi Yi Chen. Keterampilan jiwa inferior tingkat 5 telapak guntur surgawi tingkat kelima. Tanpa diduga, serangan lawan begitu cepat. Yi Chen terkejut, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengembun di telapak tangannya, dan menyerang dengan suara tumpul dan suara menembus udara. Peng bertabrakan dengan jaring besar, mengeluarkan suara teredam, tapi yang mengejutkan Yi Chen adalah jaring besar itu masih utuh dan langsung menuju ke arahnya. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Yi Chen tidak bisa menghindarinya dan terjerat dalam jaring besar. Kekuatan jiwa ini sebenarnya tangguh, bagaimana bisa seperti ini? Yi Chen terus meronta tapi tidak bisa melepaskan diri dari jaring. Jaring ini dipadatkan dari kekuatan jiwa. Jaring ini sangat tangguh. Bahkan alam jiwa kuning tingkat tinggi pun tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Liu Mu mencibir, dan mencubit formula ajaib itu dengan tangannya lagi, dan kekuatan jiwa melonjak seperti gelombang dan mengembun di telapak tangannya. Bocah bodoh, izinkan aku memberimu tumpangan. Liu Mu mengatupkan kedua telapak tangannya dan menyerang ke depan dengan cepat. Kekuatan jiwa yang terkondensasi di telapak tangannya berubah menjadi pedang dunia bawah dan menebas ke arah Yi Chen. Peng terjerat dalam jaring, dan Yi Chen tidak bisa melarikan diri sama sekali. Suara berat bergema di hutan, dan angin kencang bertiup di tempatnya berdiri, memenuhi udara dengan pasir dan debu. Di usia muda, saya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuning. Sayangnya saya tidak memiliki kesempatan untuk berkembang, jika tidak, saya pasti akan menjadi tokoh terkenal di daratan di masa depan, kekuatan jiwanya dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia percaya pada langkah tadi, cukup untuk membasmi Yi Chen. Kamu dapat berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Tiba-tiba, sesosok hitam muncul di pasir, lalu bergegas keluar, membawa angin kencang ke depan Liu Mu. Keluar dari sini, tangannya terbungkus kekuatan jiwa kuning, dan sosok itu dengan cepat mengayunkan pukulan, mengenai perut Liu Mu, menjatuhkannya. Kamu baik-baik saja. Selama proses terbang terbalik, dia melihat dengan jelas sosok itu dengan 6 mata, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kamu ingin membasmiku dengan serangan ini, apakah kamu terlalu sombong? Meskipun dia melarikan diri dengan selamat, gerakan tadi masih menyebabkan Yi Chen terluka ringan. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulutnya, dan tubuhnya terangkat ke udara dengan angin kencang kekuatan jiwanya melonjak, berubah menjadi naga yang marah dan menuju ke arah Liu. Orang pembawa sial. Dalam proses terbang terbalik, Liu Mu tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia memblokirnya dengan tangan di depan tubuhnya dan terlempar oleh energi tersebut, merobohkan lebih dari selusin pohon besar jalan. Elder Six Eyes. Melihat situasi ini, wajah Renault menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka Yi Chen begitu kuat dan bisa mengalahkan level tinggi dengan level kultivasi dasarnya. Huff, aku meremehkanmu. Liu Mu memuntahkan seteguk darah dan menatap Yi Chen dengan mata galak. Jangan buang waktuku, Tuan. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Mengabaikan tatapan pihak lain, Yi Chen melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Karena kamu sengaja mencari kematian, aku tidak punya pilihan selain membantumu. Liu Mu sangat marah karena dibenci oleh seorang pria kecil yang bahkan belum memiliki rambut, dia menyentuh cincin penyimpanan di jarinya, dan palu yang berat muncul di tangannya. Jika kamu memiliki sedikit kekuatan, kamu akan menjadi sombong. Saya harap kamu dapat menahan diri sedikit di kehidupan selanjutnya. Liu Mu mencibir, tubuhnya gemetar, dan kekuatan jiwanya terus mengalir keluar dari tubuhnya dan mengembun di tubuhnya palu yang berat. Peng segera menyusul. Segera setelah Liu Mu melepaskannya, palu yang berat itu menghantam tanah, mengeluarkan suara yang tumpul. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar ke segala arah, dan kekuatan yang sangat menakutkan datang dari palu yang berat itu. Dengan kekuatan seperti itu, apakah tetua berencana menggunakan gerakan itu? Merasakan kekuatan yang menakutkan, wajah Renault dipenuhi dengan kegembiraan,
dan pada saat yang sama, dia menatap Yi Chen dengan mata seperti orang mati, penuh belas kasihan. Melihat situasi ini, mata Yi Chen bersinar dengan kesungguhan, dan dia dengan cepat menghunus pedang berat Tianyun. Tubuh pedang besar itu sangat menarik perhatian. Ups, keterampilan jiwa lawan sangat kuat. Yi Chen tidak berani lalai sedikit pun. Kekuatan jiwa kuning melonjak di sepanjang meridian, berenang di sepanjang lengan, disuntikkan ke epi Tianyun, dan berenang di epi yang rumit, garis. Berjuang sampai mati, izinkan aku mengirimmu ke neraka untuk bertobat. Melihat Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan, ekspresi dingin di wajah Liu Mu menjadi lebih suram, dan cahaya menyilaukan berkedip dari palu yang berat. Keterampilan jiwa inferior kelas 7 palu para dewa. Teriakan marah keluar dari mulutnya, Liu Mu menendang kakinya, mengangkat palu berat itu ke udara, dan kemudian mengayunkannya ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Busur listrik berenang di palu yang berat, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Palu Liu Mu sangat menakutkan, dan ruang di sekitarnya terdistorsi pada saat ini. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat hati Yi Chen menegang, dan dia mengerahkan kekuatan jiwanya tanpa syarat apapun, dan terus-menerus menuangkannya ke dalam pedang berat Tianyun. Matilah, nak. Liu Dao tertawa liar dengan ekspresi galak. Palu berat itu perlahan membesar di pupil Yi Chen, menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang mendominasi. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajah Yi Chen. Pembuluh darah seperti naga bertanduk muncul di lengannya. Dia menggunakan kekuatan yang kuat dan dengan cepat mengangkat pedang berat Tianyun. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, teknik segel ilahi Suan-Suang. Tanpa keberatan apapun, Yi Chen meraung dengan marah, dan epi meteor surgawi juga menebas, menyeret ledakan sonik yang menakutkan di udara. Boom kedua senjata itu bertabrakan dalam sekejap, dan ruang di sekitarnya terkoyak, angin kencang mengguncang sekeliling, tanah retak karena tidak dapat menahan kekuatan yang berlebihan, dan pasir tebal serta debu menutupi ruang tersebut. Dia tidak bisa melihat situasi di dalam untuk beberapa saat, tetapi tidak ada rasa gugup di wajah Renault. Dia mengetahui kekuatan Liu Mu dengan sangat baik dan tidak khawatir. Tidak masalah jika bakat kultivasimu lebih baik dariku, kamu tetap akan terjatuh di sini. Renault menarik napas dalam-dalam dan berkata sedikit masam. Dia memiliki budidaya alam jiwa kuasi kuning, dan telah dijuluki jenius sejak dia masih kecil. Sekarang dia bertemu seseorang yang lebih muda darinya, tetapi yang budidayanya bahkan lebih kuat darinya, dia secara alami dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Tiba-tiba puff, sesosok tua terbang keluar dari debu di langit, memuntahkan seteguk darah di udara. Saat melihat penampilannya dengan jelas, Renault membuka mulutnya lebar-lebar. Sosok Peng jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam, dan sebuah palu berat jatuh di sampingnya. Penatua Liu Mu. Renault tidak dapat mempercayainya, karena orang yang terbang tidak lain adalah Liu Mu, yang memiliki peluang untuk menang. Aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja mendapatkan kekuatan ini dan aku belum bisa menguasainya 100%. Ketika debunya hilang, seorang pria berdiri dengan bangga memegang pedang yang berat dan memandang Liu Mu dengan tatapan bercanda Chen. Jelas sekali, Yi Chen lebih unggul dalam duel tadi. Ketika dia berada di alam jiwa kuning semu, Yi Chen mampu bertarung melawan alam jiwa kuning tingkat tinggi. Sekarang dia telah mencapai alam jiwa kuning, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan dia tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan alam jiwa kuning tingkat tinggi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengalahkan tetua bermata enam itu? Mata Renault penuh keraguan, dan dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Sekarang giliranmu. Perlahan menoleh untuk melihat ke arah Renault, Yi Chen menggambar lengkungan dingin di sudut mulutnya, melangkah maju, dan berjalan perlahan ke arahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat ini, Renault sama sekali tidak memiliki kesombongan. Dia menatap Yi Chen dengan ketakutan di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yi Chen mencibir, lalu tubuhnya gemetar hebat, dan dia bergegas keluar dengan bayangan setelahnya. Di depan alam jiwa kuning, Renault seperti semut, tidak bisa bersembunyi sama sekali. Dia ditampar dengan keras, dan kekuatan yang mendominasi membuatnya terbang menjauh. Beraninya kamu menyerangku. Renault tertegun. Dia tidak pernah dimarahi, apalagi ditampar, sejak dia masih kecil. Bahkan jika kamu bermain-main denganku ketika kamu akan mati, jadi bagaimana jika aku memukulmu? Yi Chen mencibir, tanpa sopan santun, bergegas keluar lagi, dan menamparkan pipi Renault yang lain. Wajah tampan itu merah dan bengkak, dengan dua bekas tamparan yang dalam, terlihat sangat cerah dan mencolok. Saat ini, Renault masih memiliki arogansi untuk lebih unggul dari orang lain,
dan wajahnya jelek seperti baru saja makan kotoran. Tuan, ayo pergi. Pada saat ini, sesosok tua bergegas keluar, dengan cepat memeluk Reynold, dengan panik mengerahkan kekuatan jiwanya, dan bergegas jauh ke dalam hutan. Hah! Yi Chen mengerutkan kening, menoleh ke arah Liu Mu, dan menemukan bahwa itu kosong. Liu Mu terluka parah dan pasti tidak akan bisa lari terlalu jauh. Jika dia mengejar mereka, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menghentikan mereka. Namun, Yi Chen tidak berniat mengejarnya. Menurut tingkat kultivasinya, dia dapat dengan mudah menghentikannya saat keenam matanya menyelamatkan seseorang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kota gurun. Jika putra penguasa kota terbasmi, itu pasti akan menimbulkan gelombang besar. Yi Chen mengerutkan kening. Jika saat normal, dia mungkin akan membasmi Reynold tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia dan Kong Ning dicari. Jika terjadi badai besar, itu hanya akan membuat situasi mereka semakin sulit. Maju ke alam jiwa kuning, kamu tidak perlu lagi takut pada siapapun di antara para kultivator di alam yang sama. Mengingat pertempuran tadi, senyum puas muncul di wajah Yi Chen. Pertarungan di sini barusan sangat berisik dan pasti akan menarik perhatian beberapa pembudidaya. Yi Chen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, menurunkan topi bambunya dan dengan cepat bergegas menuju pinggiran hutan. Sekarang dia dicari, Yi Chen tidak berani tinggal lebih lama. Setelah meninggalkan hutan ini, dia kembali ke kota gurun. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, dan Yi Chen kembali ke Daoin dengan sangat lancar. Namun, ketika dia keluar ruangan, dia sedikit mengernyit. Ada seseorang. Melalui penginderaan nafas, dia merasakan ada seseorang di kamarnya, tapi nafas ini sudah tidak asing lagi baginya. Dia segera melonggarkan kewaspadaannya dan membuka pintu padanya. Ayo. Aura alam jiwa kuning, apakah kamu berhasil maju? Setelah beberapa hari mengasingkan diri, Kong Ning telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Ketika dia merasakan auranya, keterkejutan muncul di wajahnya. Ini hanya keberuntungan. Yi Chen mengangkat bahu. Ini memang keberuntungannya. Jika kitab surga tidak muncul pada saat kritis, saya khawatir dia tidak akan berhasil memasuki dunia ini. Ini benar-benar satu langkah lebih jauh ke surga dan satu langkah kembali ke neraka. Memasuki alam jiwa kuning pada usia seperti itu, tampaknya bakat kultivasimu cukup bagus, tidak lebih buruk dari para jenius di kekaisaran. Kata Kong Ning, ekspresi terkejut di wajahnya menghilang. Faktanya, apa yang Kong Ning tidak ketahui adalah bahwa Yi Chen baru berlatih selama setengah tahun, yang berarti dia telah meningkatkan kultivasinya dari alam jiwa yin ke alam jiwa kuning dalam waktu setengah tahun. Jika Kong Ning mengetahui hal ini, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Orang-orang dari dua kerajaan besar sekarang sedang mencari kita. Senior, apa rencanamu? Yi Chen duduk dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat di luar. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal di wilayah timur lagi. Cara terbaik sekarang adalah meninggalkan wilayah timur. Ketika Jing Yi Chen mengatakan ini, Kong Ning mengerutkan kening dan berkata, meskipun dua kerajaan yang menginginkannya hanyalah Feng Ying dan Huang Ji, bukan hanya orang-orang dari kedua kerajaan tersebut yang sangat menginginkan Yi Chen dan yang lainnya. Lagi pula, para pembudidaya di wilayah timur sekarang tahu bahwa mereka memiliki harta karun di tubuh mereka, dan mereka pasti akan menyerang mereka secara diam-diam. Kecuali kita memiliki susunan teleportasi, jika kita memilih untuk berjalan, saya khawatir kita akan segera dikenali setelah kita meninggalkan kota gurun. Yi Chen menoleh untuk melihat ke arah Kong Ning dan berkata, ketika Kong Ning berada di padang salju di wilayah timur hari itu, dia mampu menggambar susunan teleportasi. Kata-kata Yi Chen sudah sangat jelas, yaitu, dia ingin menggambar susunan teleportasi dan pergi. Susunan teleportasi, jika saya berada dalam kondisi puncak, saya akan dapat menggambarkannya dengan sangat mudah. Kong Ning secara alami memahami apa yang dimaksud Yi Chen, ketidakberdayaan muncul di wajahnya, dan dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan jiwa kuning masih tersisa. Kekuatan jiwa kuning, alam jiwa kuning, bagaimana bisa seperti ini? Melihat warna kekuatan jiwa, Yi Chen terkejut di wajahnya. Untuk merobek kekosongan, saya terus-menerus menekan potensi jiwa binatang, mengakibatkan gejala sisa yang serius. Tingkat kultivasi saya turun dari alam jiwa bumi ke alam jiwa kuning. Jika saya ingin kembali ke kondisi puncak dan memulihkan tingkat kultivasi saya sebelumnya, saya khawatir ini akan memakan waktu setengah tahun. Kultivasi. Kong Ning menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain berjalan. Yi Chen mengangguk dan berkata, untuk berteleportasi dari wilayah timur ke wilayah lain,
perlu dibuat lingkaran teleportasi yang besar, tetapi itu membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Menurut budidaya Kong Ning saat ini, hal itu tidak mungkin. Meskipun sekarang saya dapat membuat susunan teleportasi kecil, itu hanya dapat berteleportasi paling banyak lebih dari 200 mil. Bagi kami, itu terlalu tidak berguna dan kami hanya dapat menemukan cara lain. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, tapi saya khawatir kita tidak bisa tinggal di kota terpencil ini lebih lama lagi. Yi Chen menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan kisah konflik dengan Renault. Apakah kamu memberi pelajaran kepada orang-orang di kota gurun? Setelah mendengar apa yang dijelaskan Yi Chen, Kong Ning mengelus kumisnya dan berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi anak yang begitu galak. Kungfu yang bermasalah bahkan lebih buruk lagi, lebih baik dariku. Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahu. Dia terpaksa mengambil tindakan sejak awal, jika tidak, dia mungkin yang akan berbaring sekarang. Menurut pemahaman saya, penguasa kota di kota gurun adalah tipe orang yang sangat protektif terhadap kekurangannya. Jika dia tahu bahwa putra kandungnya telah dipukuli, dia tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, harus segera pergi. Melihat penampilan Yi Chen, Kong Ning berkata sambil tersenyum. Setelah memutuskan untuk pergi, Yi Chen dan yang lainnya tidak terburu-buru dan terus beristirahat di penginapan. Hingga malam tiba, mereka berkemas dan bersiap untuk pergi. Ayo pergi. Yi Chen menyentuh cincin penyimpanan, lalu membuka jendela dan mengamati situasi di luar. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia melompat dari jendela. Lebih aman untuk pergi dari sini. Fiuh. Begitu Yi Chen mendarat, Kong Ning segera melompat turun dan mendarat di sampingnya. Benarkah pergi ke wilayah barat kali ini? Yi Chen memandang Kong Ning dan bertanya. Saat ini, diburu oleh dua kerajaan, jika hanya ada satu orang, akan cukup sulit menghadapi musuh. Hanya dengan bersatu maka peluang untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk meninggalkan wilayah timur dan menuju wilayah barat. Sekarang kita hanya bisa pergi ke sana, jangan khawatir, saya punya teman lama di sana yang saya yakin bisa memberi kita tempat berlindung. Kong Ning tersenyum dan berkata, ayo pergi. Yi Chen juga sangat tidak berdaya saat ini, tapi dia hanya bisa pergi sekarang. Jika dia terus tinggal di wilayah timur, itu tidak akan ada gunanya baginya, dan dia mungkin akan ditemukan oleh para kultivator kapan saja waktu. Dan sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Mungkin dia akan menemukan beberapa peluang di wilayah barat. Bulan yang memudar menggantung tinggi, cahaya peraknya yang redup menyinari bumi. Pada malam hari di kota gurun pasir, tidak berisik seperti kota-kota lain, namun sangat sepi. Saat itu sudah jam malam, dan Yi Chen berdiri di depan gerbang kota yang tertutup, sedikit mengernyit. Nak, cepatlah datang, ini sudah terselesaikan. Suara Kong Ning terdengar di tembok kota, dan ada beberapa tentara tergeletak di kakinya. Kami datang. Yi Chen dengan cepat menarik pandangannya, mengerahkan kekuatan jiwanya, dan kemudian bergegas keluar dengan angin kencang. Ketika dia mencapai kaki tembok kota, dia berdiri dan melompat, menginjak tembok dan menuju lurus menuju baris yang lebih tinggi. Ups! Saat dia hendak mencapai puncak, Yi Chen menendang kakinya dengan keras, tubuhnya terangkat ke udara, dan mendarat di tembok kota pada detik berikutnya. Tanpa berhenti, Yi Chen dan keduanya dengan cepat melompat dari tembok kota lalu menuju ke barat. Kita berangkat terburu-buru, kenapa kita tidak berhenti dan minum teh? Tidak jauh dari situ, suara dingin terdengar dari depan. Aku tidak menyangka itu akan terjadi secepat ini. Kong Ning juga berhenti dan bergumam. Di depan, 6 sosok muncul dari udara. Pemimpinnya, Yi Chen, bukanlah orang asing. Setelah dipukuli habis-habisan dari hutan, dia merasa kesal. Kemudian dia memanggil beberapa tetua dengan budidaya alam jiwa kuning, menanyakan keberadaan Yi Chen, dan mencegatnya di sini. Sepertinya kedua tamparan itu masih belum membangunkanmu. Mungkinkah kamu datang ke sini untuk menamparku? Setelah ditusuk di tempat yang menyakitkan, wajah Renault menjadi dingin dan dia berkata jika kamu bisa melawan para penggarap alam jiwa kuning, biarkan aku melihat berapa banyak dari mereka yang bisa kamu lawan. Jika aku tidak mencabut kulitmu hari ini, nama saya, Renault, akan dibalik. Tulis. Anak muda, jangan terlalu impulsif. Jika kamu mengucapkan kata-kata kasar, itu akan melukai perasaanmu, kata Kong Ning dengan senyum lebar di wajahnya saat lemak di wajahnya menumpuk. Karena saat itu malam hari, Yi Chen dan yang lainnya memakai topi dan menyamar, sehingga Renault dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Yi Chen dan yang lainnya. Huff, aku tidak menyangka kamu punya teman.
Matanya menyapu Kong Ning, lalu Renault melambaikan tangannya dengan lembut dan berteriak tangkap kedua orang ini. Kelima tetua semuanya memiliki alam jiwa kuning. Setelah menerima perintah Kong Ning, mereka langsung mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan kekuatan jiwa kuning terus melonjak keluar dari tubuh mereka. Kalian berdua sebaiknya menyerah saja dan ditangkap. Jangan memaksa kami mengambil tindakan. Salah satu tetua menatap Yi Chen dan keduanya dengan mata keruh dan berkata, awalnya aku hanya ingin pergi dari sini dengan damai, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Ketidakberdayaan melintas di wajah Yi Chen, dia menyentuh cincin penyimpanan, dan Sky Meteor Epi muncul begitu saja. Pedang sebesar itu menarik perhatian kelima tetua begitu muncul, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kamu adalah anak di dataran tinggi es dan salju. Ketika dia melihat pedang berat Yi Chen, mata keruh tua itu bersinar terang. Dengan hatinya yang menegang, Yi Chen menoleh untuk melihat ke arah yang lebih tua. Dia tidak menyangka pihak lain dapat mengidentifikasi identitasnya hanya dengan mengandalkan pedang berat Tianyun. Itu kamu. Ketika dia melihat penampilan tetua itu dengan jelas, mata Yi Chen menyipit tajam. Yi Chen yang lebih tua itu bukanlah orang asing. Dia adalah salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik alam jiwa kuning yang mengejarnya di dataran bersalju di wilayah timur. Orang tua di depannya adalah orang yang menjadi tanggung jawab Wei Na untuk membimbingnya pergi. Tapi yang mengejutkan Yi Chen adalah dia benar-benar bertemu dengannya di sini. Penatua Ross, apakah menurutmu dia adalah buronan Yuan Tian? Tanya Renault sambil menatap Yi Chen dengan tatapan menilai. Tidak salah lagi. Dia menggunakan pedang besar yang aneh itu saat itu, dan sosoknya sangat cocok. Hanya saja tingkat kultivasinya ditingkatkan dari alam jiwa kuasi kuning ke alam jiwa kuning. Ketika Yi Chen menggunakan senjata ini untuk melawan guk-guk api berkepala tiga, dia, Liu Yi dan yang lainnya semuanya hadir, jadi tidak salah lagi. Dan nama Yuan Tian terdengar dari para tetua kerajaan Noti. Sepertinya ada keuntungan menggunakan nama samaran. Yi Chen jelas merasa lega ketika mendengar bahwa mereka menyerahkan nama Yuan Tian. Saya awalnya ingin menyembunyikan identitas saya, tetapi saya tidak menyangka akan dikenali secepat itu. Kong Ning memandang Yi Chen tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, benar saja, itu kamu. Setelah mendengar kata-kata Kong Ning, wajah Renault menjadi dingin, tetapi matanya menatap Kong Ning dengan tatapan bermartabat. Kong Ning adalah tetua Qiongmen saat itu, dan sudah diketahui bahwa dia memiliki tingkat kultivasi alam jiwa bumi. Mereka bukanlah seseorang yang mudah tersinggung. Apa? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku, Paman? Kong Ning melipat tangannya dan menatap Renault dengan mata tajam dan berkata, Penatua Ross, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Renault sambil mundur selangkah dengan rasa dingin di belakangnya. Memang benar dia memiliki tingkat kultivasi alam jiwa bumi, namun dia terluka saat melakukan perjalanan melalui kehampaan. Aura yang dia keluarkan sekarang bukanlah alam jiwa bumi sama sekali, melainkan aura alam jiwa kuning. Ross berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya, dia ingin menyembunyikan fakta bahwa tingkat kultivasinya menurun dan membuat Ross dan yang lainnya mundur. Tanpa diduga, perasaan spiritual pihak lain begitu tajam. Kong Ning segera menggelengkan kepalanya dan berkata sepertinya kita benar-benar akan melakukannya mengambil tindakan. Mendengar ini, wajah Yi Chen menunjukkan kesungguhan, dan dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang berat surgawi yang jatuh. Ada 5 master alam jiwa kuning di sisi lain, dan masalahnya memang sulit. Kami memiliki total 5 orang alam jiwa kuning. Anda sama sekali bukan tandingannya. Jika Penatua Kong Ning bersedia menyimpan harta itu, kami dapat membiarkan Anda pergi. Senyuman muncul di wajah Mawar tua dan dia berkata, berhentilah bercanda, orang menyebalkan tua. Yi Chen berteriak dingin, dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, menyeret pedang berat Tianyun, dan bergegas menuju Ross. Terus melakukan hal ini akan sangat merugikan mereka, jadi keputusan cepat adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Salah satu tetua mencibir, kakinya terbungkus kekuatan jiwa, dia menginjak tanah dengan keras, dan dengan bantuan kekuatan dominannya, dia naik ke udara, mengepalkan tinjunya, dan menyerang Yi Chen. Keluar, teriakan dingin terdengar. Yi Chen memutar pinggangnya dan menebas dengan pedang berat meteor langit dengan suara menerobos udara, langsung menjatuhkan tetua yang melancarkan serangan. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tetua itu mengambil beberapa langkah dengan kaki belakangnya sebelum dia menstabilkan sosoknya dan menatap Yi Chen dengan ekspresi ngeri. Hancurkan mereka bersama-sama. Sesepuh lainnya melompat keluar. Dia mengeluarkan pistol panjang dari ring penyimpanan,
menarik beberapa bunga pistol yang indah di udara, dan menuju ke arah Yi Chen dengan suara menderu. Teknik pertarungan roh tingkat kelima menghantui jiwa. Teriakan lembut terdengar dari belakang Yi Chen, dan kemudian energi kuning datang dengan angin kencang, memukul mundur si tua. Karena kamu ingin bermain, ayo kita datang bersama. Jangan buang waktuku, kakek, kata Kong Ning dengan sungguh-sungguh sambil memegang alat tato dan pelat pola di tangannya. Ayo berkumpul. Melihat situasi ini, Ross melambaikan tangannya, dan kemudian tiga tetua yang tersisa dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Kong Ning. Dua tetua alam jiwa kuning yang tersisa dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan mengunci pandangan mereka pada Yi Chen. Mereka dengan cepat menyerang Yi Chen. Jika dia bisa menangani satu atau dua alam jiwa kuning sekaligus, itu akan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Yi Chen. Nak, mati. Tetua yang memegang pistol itu berteriak dengan dingin. Tombak itu berputar dengan kekuatan jiwa kuning dan menusuk ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Tidak berani gegabah, Yi Chen menggigit akar giginya, mengetuk tanah dengan jari kakinya, mengambil setumpuk pasir, dan menembakkannya ke arah mata orang tua itu. Pedang berat Tianyun tersapu dengan suara menembus udara. Mataku, pasir memasuki matanya, dan si tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Kemudian dia merasakan pukulan keras dari tombak itu. Kekuatan sombong itu membuat lengannya mati rasa dan melemparkannya. Dengan satu pukulan yang berhasil, Yi Chen tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Kekuatan jiwanya mengalir ke Epi Tianyun di sepanjang lengannya, dan kemudian dia menyerang dengan suara yang menembus udara. Kekuatan berubah menjadi naga yang marah dan menuju ke arah orang yang terkejut. Para tetua terbang menyerbu pergi. Saat ini, matanya tertancap di pasir dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Jika dipukul, dia mungkin akan terluka parah atau tidak mati. Ledakan. Melihat tetua yang memegang pistol itu dalam bahaya, tetua lainnya bereaksi dan mengeluarkan pisau besar. Dalam beberapa lompatan, dia berdiri di depan tetua itu, pisau besar itu menyerang dengan suara menembus udara, membasmi Yi serangan Chen. Saat diblokir. Menderita kematian. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, Silver Moon Slash. Setelah menerima serangan Yi Chen, tetua pengguna pedang dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke pedang lebar itu. Cahaya menyilaukan berkedip dan mengikuti kemajuan pedang itu untuk menyerang ke depan. Peng pada saat itu, puluhan kekuatan jiwa melesat, berubah menjadi bulan sabit, berputar cepat, dan menyerang Yi Chen dari segala arah. Keterampilan jiwa inferior tingkat 6 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kedua. Yi Chen tidak berani gegabah sama sekali. Pedang berat meteor jatuh di tangannya menghantam dengan suara pecah di udara, dan kekuatan jiwa keluar dari pedang. Serangan Peng sangat dahsyat, dan puluhan bulan sabit dicegat. Namun, kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Yi Chen tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan dia masih bergegas menuju sesepuh pemegang pedang dengan suara menerobos udara. Orang pembawa sial. Tetua yang memegang pedang tidak menyangka serangan itu akan begitu kuat. Ketika dia bereaksi, dia membalikkan pinggangnya dan menyerang dengan pedang dengan cepat, membelah kekuatan jiwa Yi Chen menjadi dua dan membuangnya ke udara. Yah, di mana orangnya? Saat dia membubarkan kekuatan jiwa Yi Chen, mata tetua pemegang pedang itu membelalak. Ah! Tiba-tiba, teriakan datang dari belakang tetua pemegang pedang. Dia dengan cepat bereaksi dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat tetua pemegang senjata itu perlahan jatuh ke tanah dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Di belakang tetua yang memegang senjata, ada sosok lain yang memegang pedang besar dan berat. Itu adalah Yi Chen yang melancarkan serangan. Ternyata perhatian Yi Chen tidak tertuju pada sesepuh pemegang pedang sejak awal. Serangan tadi hanya untuk mengalihkan perhatiannya, lalu melancarkan serangan terhadap sesepuh pemegang senjata yang matanya berpasir. Jelas sekali, rencana Yi Chen sempurna dan berhasil. Rasanya sangat enak. Giliranmu selanjutnya. Yi Chen merasa cukup santai setelah berhadapan dengan alam jiwa kuning. Dia mengarahkan pedang berat meteor langit ke arah tetua pemegang pedang dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa Yi Chen akan begitu tegas, dan dia tidak ragu sama sekali ketika dia memulai. Dia membasmi seorang tetua dalam waktu yang singkat, ekspresinya berubah ganas. Anak yang baik, langkah yang hebat. Kong Ning, yang berada di tengah pertempuran sengit, menoleh ke arah Yi Chen dan tertawa keras. Giliranmu selanjutnya. Merasakan tatapan yang mereka lihat, Yi Chen mengangkat bahu, mengerutkan bibirnya, dan menatap sesepuh pemegang pedang dengan tatapan dingin di matanya. Tetua ke-6. Teriak tetua bersenjata, menatap Yi Chen dengan mata galak,
dan berkata dengan suara yang dalam, awalnya aku ingin menangkapmu hidup-hidup, tapi sekarang aku berubah pikiran dan ingin menghancurkanmu menjadi abu. Berhati-hatilah agar tidak tercekik oleh bau mulut Anda sendiri. Jika Anda memiliki keterampilan lain, jangan ragu untuk menunjukkannya. Yi Chen melambaikan tangannya, dan kemudian dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang berat meteor surgawi ke depan dengan kekuatan besar, meledakkan lubang yang dalam ke tanah datar, dan kekuatan jiwa yang kuat dengan cepat menyapu ke arah tetua yang memegang tombak. Menghadapi serangan yang mengancam, tetua pemegang tombak mencibir dan dengan cepat menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam tombak. Cahaya cemerlang muncul dari tombak, dan kemudian beberapa bunga tombak muncul, didorong ke depan seperti naga yang terbang keluar dari laut. Kekuatan jiwa Peng Yi Chen langsung terkoyak dan menghilang di udara. Pada saat itu, tetua bersenjata itu menghilang. Hah! Pihak lain menghilang begitu saja. Wus! Tiba-tiba, angin kencang menerpa kepala Yi Chen. Dia tahu di mana musuh berada tanpa memikirkannya. Dia membanting kakinya ke tanah dan dengan cepat melontarkan diri ke kanan. Peng! Saat dia pergi, sebuah lubang yang dalam diledakkan oleh energi yang kuat di tanah tempat dia berdiri, dan pasir serta debu beterbangan kemana-mana. Kematian! Teriakan marah datang dari lubang yang dalam. Tetua bersenjata itu bergegas keluar. Ketika dia masih 10 meter dari Yi Chen, dia melompat tinggi dan menyapu ke arah Yi Chen dengan pistol di kedua tangannya. Serangan lawan sangat dahsyat, Yi Chen dengan cepat mengayunkan pedang berat Tianyun untuk menghadapinya. Ambil nyawamu. Setelah gagal memukul, tetua pemegang tombak itu berteriak dengan marah. Dia menarik tangannya yang memegang senjata dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk ditusukkan lagi. Kekuatan jiwa itu berubah menjadi ular perak dan menyapu ke arah Yi Chen angin kencang. Dan pergi. Peng tidak menyangka serangan lawan akan begitu intensif. Jantung Yi Chen menegang, dan dengan memutar pinggangnya, pedang berat Tianyun menyerang dengan cepat. Suara memekakkan telinga bergema di udara, diikuti oleh kekuatan yang mendominasi. Pukulannya mengenai dan Yi Chen terlempar beberapa langkah. Orang pembawa sial. Dalam konfrontasi head-to-head, Yi Chen tidak takut pada siapapun, tetapi kecepatan serangan lawan terlalu cepat dan serangannya sangat intensif, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bernapas. Pedang aneh itu menakutkan di tangannya, tapi itu juga membatasi kecepatannya. Penatua Loke paling baik dalam menyerang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, anak laki-laki itu tidak akan bisa menahannya lama-lama. Dengan kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan di masa depan, tetapi pada tahap ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan Penatua Loke. Para tetua yang melawan Kong Ning menoleh untuk melihat Yi Chen, dengan senyum tipis di wajah mereka. Anak kecil, tunggu sebentar. Aku akan menunggu pamanku menghabisi manusia burung ini, lalu aku akan membantumu membasminya. Teriak Kong Ning, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya lebih cepat, berharap kemenangan cepat. Pada tahap ini, dia berada pada batas kemampuannya melawan tiga alam jiwa kuning. Jika Penatua Loke yang memegang senjata juga datang untuk menghadapinya, situasinya akan menjadi lebih tidak menguntungkan baginya. Sekarang, dia hanya bisa berharap Yi Chen akan menundanya lebih lama lagi. Jangan khawatir, serahkan orang tua ini padaku. Yi Chen menggoyangkan lengannya yang mati rasa dan berkata dengan suara yang dalam. Pernyataan yang tidak tahu malu, Loke berteriak dingin, lalu dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, meletakkan kakinya di tanah, dan naik ke udara. Keterampilan jiwa menengah kelas 6 Gunwin Fury. Loke memutar pinggangnya, lalu memegang pistol di kedua tangannya, dan tubuhnya berputar dengan cepat. Angin kencang membawa debu dan pasir dari langit anime ke sekeliling tubuhnya, dan menyerang menuju Yi Chen. Dan pergi. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Yi Chen tidak berani lalai sedikit pun. Kekuatan jiwa kuning mengalir deras dan mengalir ke pedang berat Tianyun. Keterampilan jiwa menengah kelas 6 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat kelima. Teriakan marah keluar dari mulutnya, pembuluh darah muncul di lengan Yi Chen, dan pedang berat jatuh menyerang dengan suara menembus udara. Peng pada saat itu, kekuatan jiwa yang kuat keluar dengan cepat, berubah menjadi naga yang marah dengan gigi dan cakar, dan menghadapi Loke tanpa rasa takut, dan bertabrakan satu sama lain. Suara boom yang memekakkan telinga bergema di udara, dan cahaya menyilaukan menyebar dari titik tumbukan ke segala arah. Basmi. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari titik tumbukan, lalu cahaya perak menyala, dan tombak menusuk ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Sangat cepat, hati Yi Chen bergetar, dan pedang berat Tianyun bergerak secara horizontal dan dengan cepat memblokir di depannya. Tombak, Peng, menusuk pedang, menciptakan percikan cemerlang.
Kemudian Yi Chen merasakan kejutan dan dia didorong sejauh belasan langkah. Nak, hentikan perlawananmu, berdiri saja di sana dan mati, dan aku bisa memberimu kesenangan. Sebuah bayangan muncul, Loke menangkap tombak dan mencibir pada Yi Chen. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku tunduk dengan kecepatan seperti itu? Yi Chen menstabilkan tubuhnya, memasukkan pedang berat Tianyun ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi itu cukup untuk berurusan denganmu. Loke berkata dengan sangat percaya diri. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu lebih cepat atau aku lebih cepat. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, lalu perlahan melepas bajunya, memperlihatkan baju besi uji yang dikenakan di bawahnya. Armor itu, Kong Ning telah mengamati pertempuran di sini. Ketika dia melihat armor uji yang dikenakan Yi Chen di tengah, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana baju besi itu bisa ada di tubuhnya? Kong Ning tampak tidak bisa dipercaya dan menatap Yi Chen dengan kaget. Dengan kultivasi dan keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda, mungkinkah dia benar-benar berhubungan dengan orang besar itu? Kong Ning bergumam pada dirinya sendiri, melihat dalam-dalam, segera membuang muka, dan bertarung serius dengan ketiga mawar. Hah! Mata Loke juga tertarik dengan armor di tubuh Yi Chen. Entah kenapa, dia memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa armor itu bukanlah barang sederhana. Di bawah tatapannya, Yi Chen melepas baju besi dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Tanpa kekangan baju besi, pada saat ini, dia merasa seolah-olah hendak terbang, dan dia merasa sangat rileks. Apakah kamu sudah cukup berpura-pura menjadi orang bodoh? Untuk beberapa alasan, Loke memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Dia meraung dengan marah, mengetukkan jari kakinya, dan menikam Yi Chen dengan pistol yang terdengar seperti menembus udara. Ups! Tepat ketika tombak Loke hendak mengenai Yi Chen, tiba-tiba sebuah bayangan melintas, dan yang terakhir menghilang seketika, dan serangannya gagal. Apa yang terjadi? Loke merasa ngeri dan tidak bisa mempercayainya. Kecepatan lawan jelas lebih lambat dari kecepatannya, jadi bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak dalam sekejap? Beraninya kamu pamer dengan kecepatan seperti itu. Tawa acuh tak acuh terdengar dari belakang Loke, dan pada titik tertentu, Yi Chen muncul di belakangnya. Hah! Situasi ini mengejutkan Loke, dan dia dengan cepat berbalik dan menikam Yi Chen dengan tombaknya. Ups! Bayangan lain muncul, dan serangan Loke gagal lagi. Yi Chen menyeret bayangan itu dan menghilang, lalu muncul di belakang Loke. Ini sangat cepat. Si kecil itu baru saja melepas sepotong baju besinya. Bagaimana dia bisa mencapai kecepatan yang begitu mengerikan? Ross dan yang lainnya berkata tak percaya dengan keterkejutan di wajah mereka. Itu memang baju besi itu. Apakah lelaki kecil itu benar-benar mengetahui hal besar itu? Kong Ning bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Keluar. Sebuah kata acuh tak acuh keluar dari mulut Yi Chen. Kali ini dia tidak memiliki kesempatan Loke. Kaki kanannya membuat busur pengisian sempurna di udara, dan kemudian tersapu dengan suara menerobos udara. Peng sangat cepat sehingga sebelum Loke sempat bereaksi, dia tersapu oleh Yi Chen dan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, menciptakan lubang besar. Ini sangat cepat. Ini lebih cepat dari milikku. Bagaimana ini mungkin? Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Loke berjuang untuk berdiri dan menatap Yi Chen dengan mata ketakutan. Bukankah kecepatan adalah hal yang paling kamu banggakan? Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mengucapkan komentar yang agak ironis, yang membuat wajah Loke memerah. Baru saja dia memamerkan kecepatannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia akan tertekan oleh kecepatan lawan. Boom! Sebuah suara menerobos udara, bergema tidak jauh dari Yi Chen. Cahaya cemerlang melesat langsung ke langit, dan akhirnya meledak di udara. Suara memekakkan telinga bergema di udara, terutama di udara lingkungan yang tenang. Sial, itu suara. Ekspresi Kong Ning berubah, dan dia menoleh untuk melihat sumber suaranya. Dia melihat tabung bambu berasap di tangan Renault. Ternyata ketika Renault melihat seorang tetua terbasmi dan Loke berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia dengan tegas menggunakan suar tersebut. Sinyal bom telah dikirim. Orang-orang dari kota gurun akan segera datang. Situasinya tidak baik. Wajah Yi Chen sedikit suram. Kicauan, kicauan. Benar saja, orang-orang kuat di kota gurun bereaksi dengan cepat setelah mengetahui bahwa seseorang meluncurkan sinyal suar. Serangkaian peluit elang terdengar dari kota, dan sekelompok orang yang menunggangi monster terbang-terbang ke arah ini. Itu adalah kekuatan terbang kota gurun. Kong Ning berbalik dan berkata dengan suara yang dalam. Monster terbang itu sangat cepat.
Kamu tidak bisa melarikan diri. Menyerah saja dan tangkap. Loke tertawa keras dan menatap Yi Chen dengan tatapan galak. Orang pembawa sial. Mata Yi Chen langsung menyipit, dan dia merasakan perasaan yang sangat buruk di hatinya. Saya ingin pergi tanpa mengganggu siapapun, tetapi saya tidak menyangka akan mendapat masalah. Lusinan aura menakutkan datang dari kota gurun. Mereka masing-masing mengendarai monster terbang dan dengan cepat mendekati arah ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Unit terbang, situasinya tidak bagus. Yi Chen mengerutkan kening, matanya penuh kesungguhan. Pasukan terbang tidak memiliki hambatan di udara dan memiliki penglihatan yang luas. Bahkan jika dia bisa menyingkirkan Loke dan yang lainnya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari kejaran pasukan terbang tersebut. Grup terbang elang pasir, tapi aku adalah kekuatan terbang terkuat di kota gurun. Kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Berhentilah melawan segera dan serahkan harta karun itu. Kami mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Kata Loke dengan ekspresi galak. Apakah kamu bercanda? Kong Ning berteriak dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang salah, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mengukir monster di pelat pola. Teknik pertarungan roh inferior kelas 6, tarian bangau. Teriakan lembut terdengar, dan pelat pola di tangan Kong Ning bergerak, dan seekor bangau putih bergegas keluar dari pelat pola, berputar dan terbang di udara, lalu bergegas menuju Ross dan yang lainnya. Pertahanan. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga ekspresi Ross sedikit berubah, lalu dia dan kedua tetua mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, memegang senjata di tangan mereka di depan mereka. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah dengan angin kencang, meninggalkan busur listrik di udara. Ups! Pada saat ini, sosok Kong Ning melintas, dan dalam beberapa lompatan, dia datang ke sisi Yi Chen, dan melihat sosok di kehampaan dengan mata serius. Dia layak menjadi penilai sihir terkuat di Kyongmen. Meskipun budidayanya telah mundur ke alam jiwa kuning, serangannya tidak ambigu sama sekali. Ross menarik kekuatan jiwanya, tersenyum lembut, dan berkata tapi kamu bisa jangan pergi, hentikan perlawanannya. Mendengar ini, Yi Chen mengerutkan kening lebih dalam. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dia berbalik untuk melihat ke arah Renault dengan tatapan tajam di matanya. Lindungi Tuan Kota Muda. Melihat kemunculan Yi Chen, Ross takut Yi Chen akan tiba-tiba menyerang, jadi dia berteriak pelan, lalu dia dan para tetua dengan cepat melangkah maju untuk melindungi Renault di tengah. Mereka tidak memilih untuk menyerang, yang pasti akan meningkatkan risiko. Akan lebih baik menunggu pasukan terbang tiba, dan kemudian mereka dapat dengan mudah menangkap Yi Chen dan dua lainnya. Senior, adakah yang bisa kamu lakukan? Yi Chen menarik kembali pandangannya, mengencangkan cengkeramannya pada Epi Tianyun, dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan metode itu, tapi itu akan membuang-buang waktu, dan prosesnya mungkin tidak semulus itu. Kong Ning mengatakan sesuatu seperti ini, lalu menatap Ross dan yang lainnya dengan mata serius. Karena kita punya cara, ayo ambil tindakan. Aku akan menghentikan mereka. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan tatapan tajam, dan dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan berkata. Kalau begitu, itu akan diserahkan padamu. Cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Kong Ning mengangguk, lalu meletakkan pelat pola di tanah, memegang perangkat pola dengan kedua tangan, dan dengan cepat mulai mengukir pada pelat pola. Tanda tanya. Cahaya menyilaukan keluar dari pelat pola, dan garis-garis misterius terbentuk di bawah wadah pola Kong Ning. Garis-garis tersebut terjalin satu sama lain untuk membentuk hubungan khusus. Oh tidak, mereka ingin melarikan diri dengan mengukir susunan teleportasi. Hentikan mereka. Ross telah melihat penilai sihir mengukir susunan teleportasi sebelumnya, dan dia bukanlah orang asing ke adegan ini. Dia berteriak keras. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tiga orang Loke di sampingnya langsung bereaksi, dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka, dan bergegas menuju Kong Ning, mencoba menghentikannya mengukir portal. Lawanmu adalah aku. Sebuah teriakan terdengar. Yi Chen melompat dengan ganas, melayang ke udara seperti elang. Dia mengerahkan kekuatan pada lengannya, dan pedang berat jatuh surgawi terayun ke bawah dengan suara desingan yang menembus udara. Minggir. Bereaksi cepat, ketiga Loke mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan bergerak ke kanan pada saat yang bersamaan. Boom di tempat mereka berdiri sekarang, sebuah lubang yang dalam diledakkan oleh kekuatan dominan Epi Tianyun, dan tanah terciprat, dengan momentum yang sangat menakutkan. Dengan kecepatan seperti angin, ditambah dengan kekuatan yang menakutkan, dan senjata yang menakutkan itu, siapakah anak itu?
Loke dan 3 orang lainnya menoleh untuk melihat ke dalam lubang yang dalam, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Jika mereka tidak menghindari serangan tadi, mereka akan terluka parah oleh satu pukulan. Konfrontasi langsung hanya akan membuang-buang waktu. Hindari saja dia dan ganggu ilustrasi Kong Ning. Hei, begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga mengambil tindakan dengan cepat. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan bergegas menuju Kong Ning dari 3 arah untuk menghentikan mereka pada saat yang sama. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jantungnya menegang, tubuh Yi Chen bergetar hebat, dia bergegas keluar seperti binatang buas, mendatangi Loke terlebih dahulu, dan menghentikannya. Kamu tidak bisa melawan 3 orang sekaligus sendirian, menyerahlah, nak. Loke, yang memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, mencibir dan menusuk kepala Yi Chen dengan tombak di tangannya dengan suara menembus udara. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Tanpa membuang waktu dengan lawan, hal terpenting Yi Chen sekarang adalah menunda waktu dan langsung menggunakan keterampilan jiwa untuk melawan musuh. Bum Loke tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Yi Chen akan menggunakan keterampilan jiwa untuk melawan musuh, jadi dia dikirim terbang tanpa peringatan. Yang pertama, dengan teriakan dingin di dalam hatinya, Yi Chen menoleh untuk melihat sesepuh lainnya, mencabut pedang berat surgawi yang jatuh, dan menginjakkan kaki kanannya ke tanah tepat pada waktunya. Tanpa kendali pedang berat Tianyun, kecepatan Yi Chen sangat menakutkan sehingga sulit untuk menangkap sosoknya dengan mata telanjang, dan dia memblokir yang lebih tua hanya dalam sekejap. Kamu tidak punya senjata, dan kamu tidak punya persiapan sama sekali. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Tetua itu tersenyum galak, dan tinjunya dengan cepat dibungkus dengan kekuatan jiwa, dan mengenai perut Yi Chen dengan suara menembus udara. Tepat setelah dia menghentikan lawannya, Yi Chen tidak siap untuk melawan sama sekali. Tinju lawan langsung mengenai perutnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan di saat yang sama, ada kekuatan kuat yang ingin terbang, dia pergi. Peng melangkah keras dengan kaki kanannya dan menginjakkannya ke tanah. Yi Chen menstabilkan tubuhnya agar tidak terlempar. Tidak dapat melawan. Apakah menurutmu aku akan dengan bodohnya bergegas ke depan dan memintamu untuk memukulku? Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan senyum kesuksesan muncul di wajah Yi Chen. Apa yang terjadi? Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, mata tetua itu membelalak. Dia memiliki firasat yang sangat buruk di hatinya. Biarkan Anda melihat kartu truf saya, Tuan Muda. Seni penyegelan. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, dan kekuatan jiwanya mengalir deras di sepanjang meridiannya, terus-menerus mengembun di tangannya, dan kemudian berenang di sepanjang lengan tetua itu dan memasuki tubuhnya. Ah! Tangannya dicengkeram dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kekuatan jiwa terus-menerus keluar dari tubuhnya dan memasuki dantiannya secara bertahap mulai melemah, dan akhirnya dia seperti orang biasa tanpa momentum apapun. Itu adalah seni penyegelan. Tetua itu mencoba mengerahkan kekuatan jiwanya, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Dia menatap Yi Chen dengan tatapan ngeri. Pergi. Pada saat ini, tidak banyak waktu yang terbuang. Yi Chen samar-samar sudah bisa melihat siluet pasukan terbang. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang wajah tetua itu dengan keras, membuatnya terbang menjauh. Jika kamu ingin menghentikannya, tidak mungkin. Dia menoleh untuk melihat sesepuh yang tersisa dan menemukan bahwa dia berada kurang dari 10 meter dari Kong Ning. Yi Chen segera berteriak dengan dingin dan bergegas melewatinya sambil menyeret bayangannya. Melihat situasi ini, tetua itu mengerutkan kening. Kecepatan Yi Chen terlalu cepat. Dia takut dia akan dihentikan sebelum dia mencapai sisi Kong Ning. Hanya itu yang harus kita lakukan. Wajahnya menjadi gelap, lengan tetua itu dibungkus dengan kekuatan jiwa yang kuat, dan kemudian dia dengan cepat mengatupkan kedua tangannya dan menyerang ke depan. Tidak baik. Dalam proses penggambaran portal, Kong Ning tidak dapat diganggu dengan cara apapun, dan pada saat yang sama dia harus berkonsentrasi dan tidak dapat melawan sama sekali. Dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Energinya semakin dekat, dan hendak menyerang Kong Ning. Tiba-tiba, bayangan muncul, dan Yi Chen langsung muncul, memblokir energi, dengan tangan bersilang di depannya, dan kekuatan jiwanya berjalan dengan gila-gilaan. Suara bum yang memekakkan telinga bergema di ruang ini. Yi Chen berhasil memblokir energinya. Guncangan yang kuat mendorongnya menjauh, dan kakinya menyeret 2 jurang yang dalam di tanah. Kicauan, kicauan. Setelah konfrontasi berulang kali, pasukan terbang kota gurun itu semakin dekat. Mereka segera mencapai langit di atas Yi Chen, dan lusinan sosok terus-menerus melayang di kehampaan. Kami datang. Yi Chen mendongak, matanya penuh kesungguhan.
Pasukan terbang ini tidak mudah untuk dihadapi, dan situasinya sangat buruk saat ini. Mereka adalah penjahat yang dicari di Kekaisaran, segera hentikan mereka. Melihat pasukan terbang tiba, Ross berteriak. Ya, tetua, sebuah suara yang rapi bergema di kehampaan, dan kemudian lusinan sosok menukik turun dari kehampaan pada saat yang sama, menyerang Yi Chen dan keduanya. Kekuatan mengerikan datang dari kehampaan, dan Yi Chen hanya bisa menghela nafas. Ada terlalu banyak musuh, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Memanggil, tepat ketika pasukan terbang hendak tiba dan Yi Chen hendak mengambil tindakan, tubuh Kong Ning bergetar dan dia dengan cepat melemparkan pelat pola ke dalam kehampaan. Cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah, dan aliran energi kuning melonjak keluar dari buku surga, membentuk struktur di kehampaan. Apakah susunan teleportasi sudah selesai? Yi Chen menoleh dan melihat ke sana. Ketika dia melihat gerbang dalam kehampaan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berhentilah main-main anak kecil, jika kamu tidak ingin dicabik-cabik oleh mereka, cepat masuk ke portal bersamaku. Kong Ning tertawa keras, melambaikan tangannya ke arah Yi Chen, dan kemudian memimpin dalam mengambil langkah menuju portal. Kami datang. Dengan senyum di wajahnya, Yi Chen tidak membuang waktu dan bergegas melewati portal dengan kecepatan yang sangat cepat. Cepat, cepat, hentikan mereka. Hentikan mereka. Ross sangat marah dan berteriak dengan marah. Sayangnya, susunan teleportasi telah ditarik, dan Yi Chen dan keduanya melompat langsung ke gerbang teleportasi. Intersepsi hari ini akan dibayar 10 kali lipat besok. Tunggu saja aku. Bulan yang memudar tertutup awan gelap, dan tidak ada suara yang terdengar di langit dan bumi yang redup. Ross dan yang lainnya ingin memasuki portal, tapi sayangnya sudah terlambat. Di bawah pandangan mereka, portal itu perlahan menghilang dan akhirnya menghilang ke udara. Akhirnya lolos dengan selamat. Saat dia melewati portal, Yi Chen menghela nafas lega, membalikkan telapak tangannya, dan batu penyembuh muncul di tangannya, dan mulai menyerap energi batu penyembuh untuk menyembuhkan luka-lukanya. Aku tidak menyangka kamu, seorang anak kecil, begitu kejam, benar-benar bisa menghentikan 3 orang dari alam jiwa kuning pada saat yang bersamaan. Senyuman muncul di wajah Kong Ning. Penampilan Yi Chen barusan mengejutkannya, dan jika bukan karena pengekangan Yi Chen, dia tidak akan bisa menggambar susunan teleportasi dengan aman. Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahu. Untung saja dia berhasil menggunakan teknik penyegelan, jika tidak, dia tidak akan bisa menghentikan mereka bertiga. Selain itu, pihak lain juga sangat ingin menghentikan Kong Ning, jika tidak, Yi Chen akan kesulitan menghentikan mereka. Senior Kong, di mana tujuan dari susunan teleportasi ini? Inilah yang paling ingin diketahui Yi Chen saat ini. Lagi pula, jarak yang dapat dijangkau oleh susunan teleportasi kecil tidak terlalu jauh. Luka di tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Bahkan jika aku memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuning, aku masih tidak dapat melakukannya 100%. Terlebih lagi, situasinya sangat mendesak sekarang. Susunan teleportasi ini selesai pada tahun terburu-buru dan tidak ada tujuan khusus yang ditetapkan sama sekali. Kong Ning berkata tanpa daya. Tidak ada tujuan akhir. Yi Chen terkejut. Tanpa menetapkan tujuan akhir, Yi Chen dan yang lainnya dapat mendarat di mana saja, dan tidak boleh kembali ke kota gurun lagi, atau mungkin ke tempat lain. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Sekarang kita hanya bisa melihat betapa beruntungnya kita. Saat dia melakukan perjalanan melalui luar angkasa, Kong Ning tidak punya pilihan selain menunggu untuk mencapai tujuan akhir. Kuharap keberuntunganku tidak terlalu buruk. Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan sedikit menyipitkan matanya sambil melihat ke depan. Perjalanan melintasi ruang angkasa tidaklah lama, sebuah titik terang muncul samar-samar di hadapannya, dan perlahan-lahan meluas di pupilnya. Jelas, perjalanan kali ini telah mencapai akhir. Pada saat ini, Yi Chen dan Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, bersembunyi di meridian mereka, siap menghadapi bahaya kapan saja. Ups, kekuatan hisap datang dari depan, menyedot Yi Chen dan keduanya secara langsung. Cahaya yang menyilaukan membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Angin dingin dan ombak menerpa mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri bergidik. Di mana ini? Yi Chen berkata dengan kewaspadaan di matanya. Tempat ini sungguh aneh. Tidak ada makhluk hidup di lingkungan yang kosong, apalagi bulan yang tergantung di langit tidak berbentuk bulan sabit aslinya, melainkan berbentuk lingkaran utuh. Yang lebih aneh lagi, warna bulan tidak seperti biasanya, melainkan berwarna merah darah, dan cahaya yang dipancarkannya juga berwarna darah sehingga membuat orang merasa menyeramkan. Ini adalah dunia yang berdarah,
dan warna tanah sepertinya telah diwarnai oleh darah yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan warna merah darah. Lingkungan seperti itu membuat hati Yi Chen menegang. Dia menggerakkan matanya ke depan dan menemukan ada kabut hitam jahat yang menyelimuti 100 meter jauhnya. Susunan teleportasi benar-benar mengirim kita ke tempat ini. Mata Kong Ning memandang ke depan dengan serius, dan Kong Ning tampaknya sangat takut dengan tempat yang diselimuti kabut hitam jahat. Senior, tahukah kamu di mana tempat ini? Dari kata-kata Kong Ning, Yi Chen merasa dia harus mengetahui beberapa informasi, jadi dia bertanya dengan santai. Saya benar-benar tidak tahu apakah kita beruntung atau tidak beruntung bisa mendarat di tempat yang tidak menyenangkan ini. Kong Ning menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah ini memiliki nama lain, disebut, tempat di mana para dewa dimakamkan. Tempat di mana para dewa dikuburkan. Mendengar nama asing ini, kebingungan muncul di wajah Yi Chen. Kultivasi adalah sebuah perjalanan yang panjang, dan kita tidak tahu di mana akhirnya. Disebutkan dalam beberapa catatan kuno bahwa para kultivator yang telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi adalah seperti dewa, mampu mengendalikan dunia dengan kekuatannya sendiri, jadi mereka disebut dewa. Dan tempat yang diselimuti kabut hitam di depan disebut tempat pemakaman dewa, yang artinya tempat di mana bahkan para dewa pun bisa dikuburkan. Seolah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Yi Chen, Kong Ning tidak menyembunyikannya, dan suaranya dalam, jalan. Tempat di mana bahkan para dewa pun bisa dikuburkan. Yi Chen merasa ngeri, dan ekspresi kesungguhan di wajahnya menjadi lebih serius. Sebenarnya itu berlebihan, tapi hampir sama. Karena sejak ditemukannya tempat pemakaman dewa, tidak ada seorang pun yang masuk yang selamat, dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Bukankah ini terlalu menakutkan? Apa yang ada di tempat pemakaman dewa? Yi Chen telah mendengar banyak tentang hantu dan dewa di kehidupan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan matanya sendiri setelah datang ke dunia ini, dan dia langsung merasakan perasaan yang menyeramkan. Tempat pemakaman dewa sangat misterius, dan belum ada yang pernah masuk jauh ke dalamnya. Saat ini, kita hanya mengetahui bahwa ada sejumlah besar monster di dalamnya. Level terendah adalah level 6, dan itu juga yang terkenal, guk-guk api berkepala 3. Jalan Kong Ning. Guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala. Pupil Yi Chen menyusut, dan roh batu di dalam jiwa binatang itu bergetar. Dia tidak asing dengan binatang ajaib semacam itu, karena sebenarnya ada seekor guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala di dalam jiwa binatangnya. Bukankah ini tempat menakutkan yang disebutkan Wei Na di awal? Suara ragu terdengar di hati Yi Chen. Saat pertama kali bertemu dengan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala, Wei Na memperkenalkannya padanya, guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu hanya dapat ditemukan di tempat yang mengerikan itu. Kong Ning juga baru saja mengatakan bahwa ada seekor guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala di dalam tempat pemakaman dewa. Menurut pernyataan tersebut, tempat pemakaman para dewa kemungkinan besar adalah tempat yang mengerikan katanya. Mungkinkah tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat pemakaman dewa selama bertahun-tahun? Yi Chen menoleh ke arah Kong Ning dan bertanya. Menurut pemahaman saya, beberapa orang telah berhasil keluar dan berhasil menangkap seekor guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala, namun mereka kehilangan lengannya karena hal tersebut. Mungkinkah orang itu adalah Kaisar Kekaisaran Feng Ying? Setelah menerima jawaban seperti itu, jantung Yi Chen berdetak kencang dan dia bertanya. Aku tidak menyangka kamu, anak kecil, tahu banyak. Memang, satu-satunya orang yang keluar dari tanah pemakaman dewa adalah Kaisar Kerajaan Bayangan Angin. Benar saja, tempat pemakaman para dewa adalah tempat mengerikan yang dikatakan Wei Na. Setelah menerima jawaban seperti itu, suara seperti ini terdengar di hati Yi Chen. Kita baru saja memasuki area tempat pemakaman dewa. Tempat yang diselimuti kabut jahat adalah tempat pemakaman dewa yang sebenarnya. Untungnya, kita beruntung. Jika susunan teleportasi lebih jauh ke depan, saya khawatir kita akan langsung jatuh ke dalam itu. Tempat di mana para dewa dikuburkan. Kong Ning mengeluarkan keringat dingin dan berkata dari zaman kuno hingga sekarang, banyak sekali pembudidaya telah memasuki tempat di mana para dewa dikuburkan, tetapi hanya satu orang yang benar-benar bisa keluar. Betapa menyedihkan. Karena kita tahu bahwa hanya ada sedikit jalan keluar dari kematian di tanah pemakaman dewa, mengapa begitu banyak orang yang masuk? Mungkinkah ada harta karun di dalamnya? Manusia akan mati demi uang, dan burung akan mati demi makanan. Semakin kuat seseorang, semakin mereka menghargai hidupnya sendiri, dan tidak akan mengambil risiko dengan mudah kecuali ada sesuatu yang benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Kamu anak kecil cukup pintar. Kong Ning tersenyum dan berkata, memang seperti yang kamu pikirkan.
Menurut catatan, ada batu reinkarnasi yang legendaris di tempat pemakaman dewa. Batu reinkarnasi. Yi Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu spiritual seperti itu. Batu reinkarnasi dikabarkan dapat menghidupkan kembali orang dan menjalani kehidupan lain. Ia juga dapat memperbaiki luka fisik. Betapapun seriusnya lukanya, ia dapat diperbaiki. Dan tepat ketika Kong Ning selesai berbicara, tubuh Yi Chen bergetar hebat, lalu tinjunya langsung mengepal, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Senior, bisakah batu samsara benar-benar menyembuhkan luka fisik? Tidak peduli seberapa seriusnya, pikiran Yi Chen melihat sosok kesepian duduk di kursi roda, dan dia bertanya dengan cemas. Ya, betapapun seriusnya lukanya, itu bisa diperbaiki, tapi siapa yang akan menggunakan benda ajaib seperti itu untuk memperbaiki tubuhnya? Meskipun dia tidak tahu mengapa Yi Chen begitu bersemangat, Kong Ning tidak banyak berpikir tentang hal itu dan berkata. Setelah mendengar penjelasan Kong Ning, Yi Chen mengepalkan tangannya lebih erat, wajahnya memerah, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Batu samsara dapat menyebabkan trauma fisik yang parah. Selama kita bisa mendapatkannya dan memperbaiki trauma fisik ayahku, bukankah dia akan mampu berdiri? Yi Chen sangat bersemangat saat ini. Kelumpuhan Yi Kui selalu menyusahkan hati keluarga Yi. Yi Chen selalu punya satu keinginan, yaitu membantu Yi Chen berdiri kembali. Ini juga alasan mengapa dia terus berusaha menjadi lebih kuat. Batu reinkarnasi. Menatap tempat yang dipenuhi kabut jahat, mata Yi Chen bersinar panas. Dia berharap dia bisa segera memasuki tanah pemakaman dewa dan menemukan batu reinkarnasi yang legendaris. Nak, jangan bertindak sembarangan. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati jika kamu masuk. Kong Ning, yang berada di sampingnya, merasakan perubahan suasana hati Yi Chen dan mengingatkannya. Mendengar ini, Yi Chen gemetar dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Memang benar, seperti yang dikatakan Kong Ning, jika dia masuk sekarang, dia mungkin akan mati. Kong Ning, biarkan aku melihat kemana kamu berlari kali ini. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di kehampaan, bergema di dunia ini. Ups, ekspresi Kong Ning berubah, dan matanya menatap kosong. Boom, ada suara tumpul di kehampaan yang dia lihat, lalu mulai bergerak, membentuk pusaran gelap. Itu lingkaran teleportasi. Seseorang ada di sini. Yi Chen juga mendongak dan sedikit menyipitkan matanya. Dilihat dari penampilan Kong Ning, dia mungkin dalam masalah. Aku baru saja lolos dari bahaya, tapi aku tidak menyangka akan dikejar oleh manusia burung itu lagi. Wajah Kong Ning penuh ketidakberdayaan. Apakah senior Kong tahu siapa orang yang diteleportasi? Yi Chen bertanya. Kyongmen, penghakiman, keputusan, aula. Wajah Kong Ning penuh dengan kesungguhan, dan dia mengucapkan kata-kata ini kata demi kata, yang membuat hati Yi Chen bergetar. 201.